sore bagi Bapak, Ibu, Saudara. Selamat berjumpa kembali di edukasi online Gentle Goose sore hari ini bersama saya, Niko, sebagai moderator hari ini. Kembali mengingatkan, mohon untuk mematikan atau mute suara untuk kelancaran jalannya edukasi online sore ini. Bila ada pertanyaan, bisa dituliskan di fitur chat. Apabila nanti ada pertanyaan yang tidak terjawab karena waktu telah habis, akan kami tindak lanjuti via WhatsApp. Baiklah, kita akan mulai untuk edukasi online sore ini dengan tema anak dan kecanduan gadget. Dan narasumber kita hari ini adalah Ibu Jovita Maria Ferdiana, MPSI Psikolog. Beliau merupakan seorang psikolog anak, remaja, dan keluarga, serta psikolog di acara Kumpul Keluarga di DAAI TV. Ibu Jovita juga merupakan kepala sekolah Little Shine, penulis buku Diary Q&A, dan juga narasumber acara parenting. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Ibu Jovita. Oke, terima kasih Niko atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Andi selaku prinsipal dari Gentle Goose Malang. Terima kasih juga saya ucapkan dan selamat datang buat para peserta webinar anak dan kecanduan gadget sore hari ini. Nah, terima kasih kalian semua sudah gabung dan ini nanti akan kurang lebih berlangsung sekitar 1 jam ke depan. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan atau diketik di bagian kolom komentar. Nanti akan dibacakan pada sesi tanya jawab oleh Niko dan kemudian nanti akan saya jawab gitu ya. Nggak cuma pertanyaan aja, tapi kalau misalnya kalian ada yang mau sharing berkaitan dengan topik ini, dipersilahkan gitu ya. Nah, saya langsung aja mulai. Topik yang saya bawakan hari ini adalah tentang anak dan kecanduan gadget. Nah, kalau kita lihat memang angka yang menunjukkan bahwa anak-anak ini banyak sekali terpapar gadget itu semakin hari semakin meningkat tentunya. Apabila kalau kita lihat sekarang kan semua penggunaan juga semua based on online. Kemudian juga kita lihat bahwa online learning dari sekolah juga based on online gitu kan ya. Nah di luar itu juga anak kemudian mengisi waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekreatif, hiburan dan sebagainya, semua itu based on gadget. Nah sehingga di sini adalah topik yang menarik sekali bahwa sebetulnya oke nggak sih gitu ya. Terus kemudian kalaupun oke, ada batasannya nggak sih sehingga memang kita bisa menggunakan gadget tapi tetap sehat gitu baik dari segi fisik maupun mental. Nah, kita pahami dulu apa sih gadget itu ya. Nah, gadget itu adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang telah diciptakan sebelumnya. Nah, istilah lain dari gadget ini adalah gawai. Jadi kalau Anda mendengar gadget atau gawai itu adalah dua istilah yang sama gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, ini adalah yang kita bisa tangkap satu, dia fungsinya praktis dan punya tujuan yang sebetulnya adalah membantu manusia atau kita untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari dan membuat kita juga semakin berkembang tentunya dengan informasi yang bisa kita peroleh dari gadget gitu. Nah, apa sih perbedaannya? Gadget atau gawai perbedaannya dengan teknologi lainnya adalah dari segi unsur kebaruan dan juga ukurannya gitu ya. Jadi karena diupdate terus, jadi semakin hari semakin canggih, kemudian ukurannya juga makin lama makin kecil gitu ya. Kalau kita dulu lihat handphone tuh gede, terus makin lama makin kecil gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah komputer di sini itu merupakan alat elektronik yang memiliki perbaharuan berbentuk gawainya itu laptop, notebook, atau netbook gitu. Jadi yang disebut gadget di sini adalah laptop, notebook, atau netbook ya. Kalau komputer itu bukan, karena itu kan bentuk yang besarnya ya, yang bentuk yang sebelum diperbaharuinya. Kemudian berikutnya adalah telepon rumah juga. Telepon rumah itu bukan gadget. Nah, tapi yang gadget adalah telepon seluler gitu ya, karena dari telepon rumah itu alat elektronik yang punya pembaharuan bentuk yang menjadi telepon seluler sehingga bentuknya juga makin lama makin tipis, makin kecil, makin mudah dibawa gitu ya. Kemudian fitur-fiturnya juga semakin canggih, semakin banyak juga ya aplikasi-aplikasi yang bisa dimuat di situ. Nah, itu adalah karena perbaharuan dan ukurannya yang makin lama makin kecil ini, maka disebut gadget atau gawai. Nah, jenis-jenisnya itu banyak sekali ya. Ada handphone, laptop,
Kemudian juga ada PSP. PSP itu yang buat main game biasanya ya, PlayStation Portable. Ada juga MP3, MP4, media player buat dengerin musik. Kemudian ada juga kamera digital, ada juga tablet PC, iPad, dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis dari gadget tentunya. Nah, kemudian di sini fungsi gadget. Kalau kita lihat berdasarkan fungsinya itu, gadget itu bisa kita lihat beberapa fungsi. Pertama adalah media komunikasi. Nah, ini jelas karena dari gadget kita bisa telepon-teleponan, kemudian kita bisa berhubungan dengan orang yang jauh bahkan dari negara seberang gitu ya. Nggak cuma dari suara tapi juga bisa dilihat secara visual gitu. Nah, sehingga kita tetap bisa keep kontak walaupun kita saling berjauhan. Kemudian berikutnya adalah akses informasi. Jadi kita sekarang itu mau cari sumber apapun itu dari gadget gitu ya. Bahkan kita yang nggak tahu sama sekali, misalnya contohnya satu istilah yang kita nggak kenal sama sekali, stunting itu apa sih stunting? Kita ketik aja di gadget ya, di Google. Stunting adalah klik keluar gitu ya. Apapun yang kita mau tahu, itu ada semua di gadget. Nah, berikutnya adalah media hiburan. Nah, media hiburan ini jelas sekali memang tampak pada anak-anak kita tentunya yang paling banyak menggunakan media hiburan. Di samping kita sebagai orang dewasa juga menggunakannya sebagai media hiburan. Cuman terkadang jenisnya berbeda. Kalau anak-anak itu media hiburannya lebih ke arah permainan ya, jadi games di dalamnya gitu ya. Gamesnya juga macam-macam gitu ya, ada yang game online, terus kemudian juga ada yang berkelompok, ada juga yang dimainkan sendiri gitu. Kalau kita biasa orang dewasa lebih ke arah media hiburannya itu nonton drama Korea pakai gadget gitu kan ya, terus kemudian kita memang menggunakannya juga untuk misalnya lihat YouTube gitu, terus kemudian melihat channel-channel teman-teman kita gitu. Nah, pada anak-anak remaja juga seperti itu gitu ya. Dia juga menggunakan itu sebagai media hiburan dalam hal misalnya contohnya dia punya YouTube channel, kemudian lihat YouTube channel temennya gitu. Jadi itu adalah hiburan buat dia. Kemudian juga TikTok gitu ya, aplikasi-aplikasi yang buat challenge-challenge gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam media hiburan. Nah, berikutnya adalah gaya hidup. Gaya hidup itu kalau kita lihat di gadget itu kan sekarang udah jadi kayak dompetnya kita ya. Kita tuh nggak perlu bawa duit gitu ya. Tapi di dalam handphone kita itu udah dompet. Udah isinya duit semua tuh di dalam handphone, ya kan? Mau kita pakai mobile banking buat transfer, kemudian juga kita misalnya pakai online shopping gitu ya. Itu semua lewat situ. Kemudian juga membayar sesuatu gitu ya. Itu semua pakai handphone gitu. Jadi sekarang memang nggak kelihatan lagi uang fisiknya. Nah, itu juga disebut dengan gaya hidup. Jadi kita pakai handphone untuk belanja, itu juga gaya hidup. Buat pesan makanan gitu ya. Kemudian juga kita juga pakai juga buat mencari jalan gitu. Nah, itu semua ada di dalam satu genggaman gadget. Nah, berikutnya adalah menambah wawasan. Nah, ini jadi kalau misalnya kita contohnya nih, wah saya gaptek nih, saya nggak tahu ini caranya gimana nih untuk Zoom meeting nih misalnya ya. Saya tinggal ketik aja di Google gitu ya, cara masuk Zoom meeting, klik, nah dapet deh gitu ya. Jadi wawasan juga bertambah. Nah kalau kita lihat, sehingga kalau kita mau lihat ke zaman kita dulu, kita semua kan mau nambah wawasan dengan cara beli buku, baca buku ya kan. Nah tapi kalau kita di era sekarang udah nggak lagi baca buku, beli buku fisik, tapi kita semua pakai e-book gitu, semua bisa dicari di dalam gadget gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita dilihat dari fungsi dan manfaatnya itu menguntungkan kita sebetulnya. Dan manfaatnya juga banyak sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Nah, tapi kita lihat nih dari hasil survei yang dilakukan oleh Asian Parents gitu ya. Mereka melakukan hasil survei yang tentunya berkaitan dengan gadget di sini. Nah, kalau kita lihat penelitian ini dilakukan di Southeast Asia. Nah, ini mereka memperoleh data sebagai berikut bahwa 98% gitu ya, itu anak menggunakan mobile device atau gadget. Bayangkan, jadi 98% itu angkanya kan hampir 100 ya gitu ya. Jadi 2%-nya itu mungkin yang memang benar-benar ada di pedalaman sekali gitu. Tapi 98% itu semua menggunakan gadget. Nah, dari situ juga kita lihat bahwa 67% itu menggunakan gadget orang tuanya. Nah, ini good news sih kalau menurut saya. Jadi kalau untuk orang tua yang memang mau kasih anaknya gadget, sebaiknya itu jangan dikasih sebagai hak milik, tapi kita yang punya terus kita pinjemin. Supaya apa? Namanya kalau dipinjemin berarti waktu-waktu kita minta, nah anak kan lebih
ngasih kan, oh iya ya ini punya mama ya, ya udah aku balikin gitu. Tapi kalau benar-benar itu punya dia, abis dah gitu. Dia bilang, ngapain sih mama larang-larang, ini kan punya aku gitu ya. Jadi lebih susah buat ngontrol. Jadi 67% itu menggunakan device orang tuanya, kemudian 18% itu menggunakan sharing family. Jadi contohnya misalnya punya anak 3, ya udah device-nya 1, nanti dipinjemin buat kakaknya, buat adiknya gitu, tinggal gantian, kemudian diatur aja jamnya, siapa yang pakai jam berapa, siapa pakai jam berapa gitu ya. Nah, kemudian 14% itu menggunakan their own device. Jadi 14%-nya aja yang memang punya gadget secara pribadi. Nah, kemudian berikutnya dari hasil survei juga dari waktu untuk memainkan gadget, itu waktu yang dibutuhkan anak-anak saat memainkan gadget dalam satu kali duduk. Satu kali duduk itu maksudnya ya udah satu kali ini, bukan dicicil-cicil beberapa saat gitu ya. Nah, itu 41% itu mereka menggunakan 1 jam gadget di tangan untuk satu kali duduk tanpa ngapa-ngapain lagi selain ke gadget. Kemudian berikutnya adalah 37%, itu 30 menit sampai 1 jam mereka menggunakan gadget dalam sekali duduk. 21% yang 1 sampai 30 menit dalam sekali duduk, dan 2% doang yang sama sekali nggak pakai gadget. Nah, kemudian berikutnya dari hasil survei di mana anak-anak biasa memainkan gadget, nah 99%, jadi hampir 100 angkanya, itu anak-anak pakai gadgetnya tuh di rumah. 71% itu memang pakai saat berpergian, jadi di mobil gitu ya, sambil mobilnya jalan dia main gadget gitu ya, which is itu sebetulnya kurang bagus juga ya, karena kan bergerak nih, mobil bergerak, kemudian kita pakai gadget, itu otomatis kan gerakan bola mata kita itu dipaksa untuk fokus ke satu hal, ke satu tempat, yaitu gadget misalnya, apalagi membaca gitu ya. Padahal situasi eksternal kita itu kan goyang-goyang, jadi akhirnya selalu memaksa mata untuk fokus, padahal kemudian yang lainnya goyang-goyang, jadi akhirnya fokus matanya itu jadi bisa ngarah kemana-mana gitu, jadi kurang fokus akhirnya. Jadi 71% tapi mereka tetap memakainya saat berpergian. 70% itu mereka menggunakannya di rumah makan. Nah, which is ini juga kurang bagus menurut saya. Karena apa? Namanya memang pergi ke restoran, berarti kan tujuannya buat makan, ya kan? Nah, biasanya emang ada waktu jeda itu antara kita pesen makanan sama makanannya datang. Nah, ya Mbok ya namanya sekalian ke restoran. Ya Mbok ya waktu jeda itu dipakainya bukan untuk device atau main gadget, tapi untuk ngobrol misalnya. Kamu hari ini gimana online learning-nya? Gitu kan. Terus tadi teman kamu ada yang nggak masuk nggak pas online learning? Gitu. Kalau nggak, kita sebagai orang tua kita cerita, tadi ya di kantor ya masa ada musibah tahu, si om ini jatuh misalnya kayak gitu. Nah, jadi untuk cerita gitu sebetulnya. Jadi kalau bisa gadget jangan dipakai kalau kita lagi ke restoran, karena nanti tujuan kita untuk makan dan kemudian bercengkrama dengan anggota keluarga lain itu jadi nggak tersampaikan. Nah, kemudian berikutnya adalah 40% itu mainnya di rumah temen gitu. Jadi misalnya, kalau aku ke rumah temen, dia antar rumah temen, dia main gadget. Nah, 17% memang di sekolah, ini ya, memang angkanya sedikit sekali karena mengingat memang banyak sekali sekolah yang melarang siswa-siswinya itu membawa gadget ke sekolah, gitu. Which is itu adalah hal yang bagus ya. Nah, jadi untuk terbanyak tetap di rumah. Makanya peran orang tua di sini sangat penting. Nah, kalau kita lihat lagi berikutnya, ini ada tujuan VS atau versus ya. Jadi tujuan melawan kekhawatiran orang tua. Jadi sebetulnya si orang tua itu memberikan gadget ke anaknya, itu harapannya itu 80% itu dipakai untuk pendidikan. Ya kan, misalnya contohnya online learning gitu ya. Kemudian 68% itu untuk mengenal teknologi gitu. Kemudian 57% untuk hiburan, ya bolehlah kamu sekali-sekali nonton YouTube channel, nonton film-film gitu ya. Kemudian 55% itu membuat anak sibuk. Jadi ada orang tua yang memang kasih gadget supaya anaknya itu nggak ganggu mereka gitu. Contohnya, ini kasih aja gadget biar mami bisa masak, biar mami kemudian bisa belanja online, biar mami bisa telepon-teleponan sama teman dan anaknya nggak ngerecokin gitu kan ya. Jadi dikasih aja seperti itu. Atau misalnya, saya ada meeting nih Bu, saya ada meeting sekarang, meeting saya 2 jam. Aduh, anak saya daripada rewel, saya kasih aja gadget supaya nggak ganggu saya meeting misalnya gitu ya. Itu Anda masuk di 55%-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat kekhawatiran orang tua di sini, itu ada 92% memang mereka mengaku bahwa khawatir berkaitan dengan kesehatan anaknya terkait dengan penggunaan gadget, terutama pada matanya ya. Naiknya minus, kemudian juga lazy eyes atau mata malas gitu ya. Terus kemudian rabun jauh, itu semua gak cuma di mata, tapi kan juga kesehatan ini berkaitan sama postur tulang belakang. Dimana kalau memang menggunakan gadget dengan postur tertentu saja, tanpa bergerak, ataupun relaksasi ke arah yang berbeda, nah itu kan bisa jadi dia bongkok gitu ya, terus kemudian sering sakit pinggang, sakit pundak, sakit
tengkuk gitu ya, kekakuan di situ. Nah, berikutnya juga kalau kita lihat 90% kekhawatiran orang tua berkaitan dengan adiksi atau ketergantungan gadget. 88% itu kekhawatiran orang tua adalah kalau anaknya itu nonton konten-konten yang negatif. Misalnya berkaitan dengan pornografi gitu, terus kemudian berkaitan dengan kekerasan atau hal-hal yang seharusnya belum dilihat anak pada usia tersebut gitu. Nah, hasil survei berikutnya adalah kalau kita lihat di sini harapan vs kenyataan ya. Sekarang kita bandingkan bahwa ternyata orang tua itu ngasih gadget ke anaknya kan mengharapkan 85% itu anaknya menggunakan gadget untuk aplikasi buku. Jadi untuk download e-book itu. Nah, 81% itu aplikasi pendidikan gitu ya. Misalnya ada hal-hal yang berkaitan sama pendidikan mau Google Classroom lah dan sebagainya. Kemudian 62% itu memang boleh untuk nonton video. 50% untuk aplikasi yang terkenal yang sekarang, misalnya contohnya, oke lah kamu boleh TikTok lah, kan yang lain juga TikTok, dan lagian TikTok itu kan menurut mereka kan bagus, misalnya contohnya ngelatih gerakan motorik kamu, ngelatih dance kamu, ngelatih kamu kemudian memasak dan sebagainya. 29% itu memberikan anak gadget untuk aplikasi hiburan. Tapi ternyata apa yang terjadi saat diberikan kepada anak justru kebalik ya. 72% malah digunakan sama anak untuk main game, 60% digunakan untuk video, nonton-nonton video, kemudian 57% digunakan aplikasi pendidikan, itu pun karena memang lagi sekolah online, jadi dia pakai aplikasi pendidikan, kemudian 14% itu untuk aplikasi buku, dan itu pun memang karena disuruh sama pihak sekolahnya untuk download gitu ya. Nah, jadi kebalik, jadi antara yang kita sebagai orang tua ngasih gadget ke anak dengan harapan berkaitan sama edukasi, tapi justru dipakai sama anak untuk hal-hal yang berbeda. Dalam hal ini kebanyakan dari hasil survei ini adalah main game online. Nah, kalau kita lihat apa keinginan orang tua dari hasil survei mengatakan bahwa 94% setuju bahwa pengawasan penggunaan gadget pada anak itu penting. Jadi, mereka semua mengatakan, iya sih sebetulnya penting loh pengawasan pada gadget gitu ya. Nah, fitur pengawasan yang diinginkan orang tua itu kan bermacam-macam. Di sini ada 72% mereka mengatakan bahwa iya emang harus dibatasin sih waktunya gitu ya. Kemudian juga berikutnya 67% adalah, waduh, saya nggak mau kasih aplikasi belanja deh di situ, nanti anak saya belanja mulu gitu ya, nggak terkontrol. Nah, berikutnya pengawasan penggunaan gadget. Mereka juga merasa perlu bahwa gadget itu jangan dikasih full, tapi kayak tadi, diawasin. Kemudian kontrol penggunaan aplikasi. Jadi, dibatasin aplikasi-aplikasi apa aja yang boleh di-download sama anaknya di gadget. Dan aplikasi-aplikasi yang di luar itu berarti nggak boleh di-download. Nah, berikutnya adalah layanan akses daftar aplikasi 36% dan juga perbedaan profil setiap anak itu 31% ya. Jadi kalau contohnya tadi berkaitan sama hobi sama minatnya. Oh iya, aku hobinya adalah ini bikin-bikin cookies. Jadi nanti aku akan upload cookies aku gitu ya di YouTube channel aku, atau aku akan upload cookies aku di Insta story aku. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah hasil survei yang memang sudah dilakukan, dan ini memang melihat gambaran untuk tadi Southeast Asia ya, bukan Indonesia aja, tapi Southeast Asia. Nah, tapi kalau dari Southeast Asia, kabar buruknya adalah Indonesia itu memegang jumlah adiksi online yang termasuk terbesar gitu ya, di luar Cina. Jadi Cina dan Indonesia. Nah, itu kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Untuk manfaat gadget dulu nih. Manfaat gadget untuk anak itu kan sebetulnya kayak tadi gadget fungsinya memudahkan manusia. Jadi tentunya manfaatnya itu adalah memang untuk mengerjakan tugas sekolah, memudahkan komunikasi, contohnya terutama antara siswa sama gurunya, di mana sekarang masih pandemi dan kemudian masih online learning gitu ya. Kemudian sebagai media refreshing, bisa nyanyi-nyanyi, bisa pasang lagu, bisa joget-joget di situ gitu, terus kemudian bisa nonton hiburan, mengakses informasi, dan juga untuk eksistensi diri yang tadi itu misalnya, hai guys, aku sekarang lagi di rumah sama mama aku, terus aku barusan aja loh beli dogi kecil gitu-gitu ya, namanya si ini. Nah, jadi buat eksis di sosial media. Nah, berikutnya dampak gadget pada anak. Nah, kalau kita lihat kan tadi kan manfaatnya banyak banget tuh. Nah, sebetulnya dampak gadget ini kan kalau kita tahu bahwa seperti pisau yang bermata dua ya, bisa positif, bisa negatif. Nah, positif atau negatifnya itu sebetulnya ada di tangan kita sebagai orang tua, karena kita yang ngontrol. Ini mau kita kasihnya ke arah positif atau mau ke arah negatif nih, gitu ya. Nah,
kalau kita lihat bagaimana sih kalau kita pakai itu batasannya sebagai positif dan bagaimana sih kalau kita kasih itu sehingga ada batasannya negatif. Nah, itu ada kita bisa lihat berikut ini. Jadi, kalau penggunaan gadget itu disertai dengan aturan, ya, disertai dengan aturan itu maksudnya gini, ada batasan jadwal, kapan dia boleh main gadget, kapan dia nggak boleh main gadget. Misalnya, oke, online learning jam 7 sampai jam 12 siang. Berarti itu kan memang di depan gadget karena memang berkaitan sama online learning yang berkaitan sama pihak sekolah. Setelah selesai online learning, berarti kemudian makan siang. Habis makan siang, ganti baju, kemudian istirahat tidur siang. Misalnya contoh seperti itu. Nah, setelah tidur siang, kamu ada PR nggak dari online learning tadi? Kalau ada PR, kerjain. Kalau kemudian PR-nya udah selesai, nah sepedaan dulu. Habis sepedaan, baru deh kamu boleh pegang gadget kamu. Misalnya contohnya begitulah ya. Nah, itu kan berarti ada aturan yang jelas. Nah, itu dampaknya akan positif. Nah, yang kedua adalah kalau ada batasan, gitu. Batasan itu misalnya apa? Misalnya gini, oke, jam 4 sampai jam 6 kamu boleh pegang gadget karena kamu udah selesai PR-nya, kamu udah selesai main sepeda, kamu udah mandi, ya kan? Nah, berarti kamu boleh pakai gadget misalnya let's say 1,5 sampai 2 jam. Misalnya jam 4 sampai jam setengah 6 atau jam 4 sampai jam 6. Tapi gadget ini cuman boleh kamu pakai di ruang keluarga. Nggak boleh pakai dalam kamar, nggak boleh pakai di meja makan. Nah, berarti ada batasan, ya. Terus kemudian gini, oke, jam 9 itu tidur semua ya, jadi jam 9 gadget nggak boleh ada di kamar. Jam 9 gadget itu ditaruh di gadget station. Jadi ada namanya gadget station tuh di mana semua anggota keluarga yang punya gadget-gadget tuh disenderin di situ semua gadgetnya, gitu ya. Jadi nggak boleh masuk kamar tuh gadget. Nah, itu kan berarti ada batasan. Nah, kalau memang dilakukan itu, berarti dampaknya akan positif buat anak kita. Berikutnya apa? Disesuaikan dengan aturan screen time. Nah, aturan screen time. Screen time ini artinya adalah waktu yang kita gunakan untuk terpapar dengan gadget secara langsung, ya kan? Dari di layar gitu ya. Nah, disesuaikan dengan aturan screen batasan usia. Saya nggak sebutin di sini karena akan ada di slide berikut ya. Nah, berikutnya adalah didampingi atau diawasin orang tua, khususnya kalau anaknya itu masih usianya di bawah 13 tahun, ya. Di bawah 13 tahun itu masih harus didampingi atau diawasin orang tua. Apalagi kalau anaknya berada di bawah 6 tahun atau di usia dini. Di usia dini tuh kalau anak pegang gadget, orang tua harus di sebelahnya minimal gitu ya. Jadi nggak boleh ditinggalin gitu aja. Nah, tapi kalau yang usia SD, let's say 7 sampai 12 atau 13 tahun, yaitu orang tua bolehlah ninggal sekali-sekali, tapi tetap memang dalam pengawasan. Sekali-sekali dilihat, sekali-sekali didampingin, ya sekali-sekali boleh ditinggal gitu ya. Nah, di atas 13 tahun baru kemudian lebih longgar tuh, asalkan dia bisa bertanggung jawab dengan gadgetnya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan batasan gitu ya. Nah, berikutnya, hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan yang bermanfaat bagi anak. Nah, misalnya apa? Oke, buat edukasi, kasih gadget, boleh. Oke, buat menyalurkan hobi, boleh. Oke, buat referensi, misalnya contohnya ada gerakan-gerakan tari baru yang aku belum tahu, ya udah kamu buka nih gerakan tarinya kayak gini. Nah, berarti kan itu berarti berguna untuk kebutuhan anak. Ada misalnya contohnya resep membuat pasta yang baru yang anak belum tahu, kita buka gadget. Nah, artinya kan sesuai dengan kebutuhan bermanfaat bagi anak. Nah, itu kita berikan. Nah, apabila yang di kolom kiri ini kita lakukan, maka berarti kita sudah memberikan dampak positif pada anak berkaitan dengan gadget. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita lakukan di sebelah kanan dari atau kolom kanan ini, satu, tanpa aturan. Jadi, udah kasih gadget terserah. Kamu pokoknya jangan ganggu mami ya, jangan ganggu papi. Pokoknya terserah kamu main gadget seboleh-bolehnya, mau jam berapa juga, tidur juga terserah jam berapa ya kan. Nah, itu pasti dampaknya negatif tuh. Kemudian berikutnya misalnya tanpa batasan gitu. Tadi ya, dia boleh main pakai gadget di kamarnya, boleh di ruang makan pun dia pakai gadget sambil makan. Kadang juga yang menyedihkan juga dia main gadget di tangannya, pengasuhnya nyuapin dia makan, padahal harusnya dia udah bisa makan sendiri gitu ya. Terus kemudian juga dia sampai bahkan nggak tahu kapan jadwal dia makan, kapan dia jadwal mandi, dia main gadget mulu. Bahkan kalau misalnya disuruh mandi, dia teriak-teriak, nggak mau mandi, aku masih asik gitu ya. Nah, tanpa batasan, nah itu berarti akan menjadi dampaknya negatif. Berikutnya tanpa pengawasan, kayak tadi misalnya kita tinggal, apalagi kadang gini, orang tua kan udah banyak yang harus kerjanya di luar rumah gitu ya. Kemudian pembantunya nggak ada, ya udah anaknya sendirian di rumah dikasih gadget, terus kemudian mamanya pergi gitu ya, nanti pulangnya malam gitu. Nah, tanpa pengawasan sama sekali. Nah, ini juga nggak bagus, efeknya akan negatif. Terus berikutnya kalau kita kasih sesuai dengan kemauan anak, jadi anak dikasih. Nanti kalau kita minta anak nggak mau, oh ya udahlah daripada dia
ribut, daripada dia rewel, udahlah biarin aja. Nah, sesuai dengan kemauan anak. Jadi itu, tadi 4 hal itu, kalau kita lakukan itu, maka udah pasti 100% dampaknya negatif bagi anak kita. Dan kalau itu berlangsung terus-menerus, dampaknya adalah kecanduan pada anak kita. Gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat di screen berikutnya. Nah, apa sih kecanduan itu? Kayaknya dari tadi tuh ngomong efek negatif lah, kecanduan atau adiksi itu apa sih sebetulnya? Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, kecanduan atau adiksi adalah suatu kondisi keterikatan mendalam terhadap suatu objek dan itu mempengaruhi kognitif. Kognitif itu artinya fungsi berpikir ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemikiran, berkaitan dengan kinerja otak itu adalah proses kognitif. Jadi pengaruhnya kognitif, mempengaruhi kognitifnya, mempengaruhi emosinya, kayak tadi saya jelaskan. Marah-marah, kalau misalnya kita nggak, dia minta itu gadget, kita nggak kasih, oh itu semua kursi meja kebalik aja gitu kan ya. Kalau nggak dia jedok-jedokin tuh kepalanya di tembok, atau dia teriak-teriak gitu ya, guling-guling di lantai, mamanya digigit gitu ya. Nah itu. Dan perilaku yang menyebabkan kerusakan signifikan dalam area berbeda di dalam kehidupan nyata mereka, gitu ya. Nah, ini adalah definisi dari kecanduan atau adiksi. Jadi satu, kondisi keterikatan mendalam, kedua itu mempengaruhi kognitif, emosi dan perilaku. Kemudian yang ketiga adalah menyebabkan kerusakan di dalam kehidupan nyata mereka, ya. Kerusakan dalam kehidupan nyata maksudnya apa? Ya akhirnya tuh anak jadi nggak mau sekolah, nggak mau mandi, nggak mau makan, tidurnya juga jadi kurang istirahat, gitu ya. Nah, seperti itu. Berikutnya, terdapat tuntutan dalam diri si anak atau diri si pengguna untuk menggunakan secara terus-menerus dengan disertai peningkatan durasi dan intensitas. Durasi itu artinya makin lama nih, makin panjang nih waktunya. Dari yang tadi cuma sejam, jadi 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai 9 jam akhirnya misalnya ya. Dan intensitas, jadi terus-menerus gitu. Dalam sehari tadinya cuma sekali dia pakai gadget. Besoknya meningkat jadi sehari 2 kali, berikut 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu ya. Jadi terus-menerus disertai peningkatan dalam hal durasi dan intensitas, serta tidak mampu untuk mengurangi atau menghentikannya sendiri. Nah ini digarisbawahin, dia tidak mampu mengurangi dan menghentikannya sendiri. Artinya apa? Artinya berarti kan kalau sampai ini terjadi, kita harus tahu bahwa itu udah di luar kontrol anak. Jadi kita harus bantu, harus ada pihak luar yang membantu. Karena dia nggak bisa menghentikannya sendiri. Itu kayak ibaratnya gini nih, misalnya kita mau kencing kebelet, ya kan? Terus kita nggak boleh pipis atau kita nggak nemu toilet gitu, kan nggak bisa, kita tetap aja mau kencing gitu kan ya? Atau misalnya kita gatel banget tapi kita nggak boleh garuk, kan nggak bisa. Nah itu yang terjadi pada anak-anak yang adiksi gitu ya. Dia kayak mau banget, ngebet banget, harus ada gadget, harus ada game, sekarang juga, tapi kemudian gadgetnya nggak ada, ya ngamuk lah dia, ya kan? Dia nggak mampu untuk menghentikan diri dia sendiri, gitu ya. Itu adalah definisi lain dari kecanduan atau adiksi. Jadi makanya kalau udah adiksi, nah ntar kita lihat tuh, berarti harus sampai ada yang namanya fase rehabilitasi tuh ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, sekarang kita masuk dulu ke ciri-ciri anak kecanduan gadget. Nah, kadang ini pertanyaan banyak yang dilakukan atau dilontarkan oleh orang tua. Bu, jadi batasannya gimana sih kalau anak saya itu udah sampai kecanduan? Atau anak saya masih wajar-wajar aja? Atau anak saya masih sebetulnya masih normal gitu gunain gadgetnya gitu ya, itu batasannya apa sih gitu ya. Nah, ciri-ciri anak kecanduan gadget tuh pertama, nah mungkin di sini Bapak Ibu yang mungkin lagi punya anak yang pakai gadget, boleh nih sambil dicentang, ini kan akan ada 8, di sini layar ini 4, nanti layar berikutnya ada 4 poin lagi. Nah, boleh tuh ambil kertas sama bolpennya, kalau emang ada bolpen sama kertas, mulai dicentang atau diturus. Misalnya, saya bacakan nomor 1, iya apa enggak nih di anaknya? Kalau iya, berarti kasih tanda turus 1 gitu ya. Nanti nomor 2 saya bacain, kalau ada lagi 2. Nanti kita hitung ada berapa ya, supaya kita bisa tahu bahwa, oh ini sudah ternyata masuk kecanduan, oh ini ternyata aku masih aman gitu ya. Saya akan sebutkan 8 poin, kalau nanti dari 8 itu ada 5 poin, berarti anak Anda udah termasuk kecanduan gadget ya. Pertama adalah penggunaan gadget secara terus-menerus dan diiringi berkurangnya minat untuk sosialisasi. Gitu ya. Jadi contohnya gini, nah kita makan malam yuk, nggak mau gitu kan. Kita ngobrol dulu yuk, kan mama kangen ngomong ngobrol sama kamu, nggak mau gitu ya. Temennya ngajak dia main bola, biasanya dia suka main bola nih, biasanya nggak pernah nolak nih kalau diajak main bola, jadi nggak mau gitu ya, gadgetnya terus gitu. Nah kamu di WA call nih sama teman dekat kamu nih, biasa dia mau nih, sekarang jadi nggak mau lagi. Nah itu ya, jadi penggunaannya terus-menerus diiringi berkurangnya minat untuk bersosialisasi. Itu nomor 1. Jadi kalau Bapak Ibu di sini merasa anaknya seperti ini, kasih turus 1 di kertasnya ya. Kemudian nomor 2,
Selalu minta diberikan gadget gitu ya. Kalau nggak diberi anaknya ngamuk. Itu bukan ngaku, salah, ngamuk ya. Jadi maksudnya gini, ya tadi saya bilang ini, Mami, aku mau gadgetnya, misalnya gitu kan. Contohnya dalam kasus ini dia pinjem gadget mamanya, nggak dikasih kan. Ya udah kalau nggak dikasih, aku nggak mau mandi, nggak mau makan. Terus kemudian diguling-guling, nangis-nangis, teriak-teriak, kasih nggak? Terus kemudian dia lemparin barang. Makin lama intensitasnya makin tinggi karena dia mau tahu bahwa batas yang mana sih yang sampai akhirnya mamanya kasih gitu loh. Kalau anak tuh begitu, ya kan? Pertama dia ngerajuk-rajuk dulu, nggak dikasih dia ngerengek-ngerengek, nggak dikasih dia teriak-teriak, di teriak-teriak nggak kasih dia nangis-nangis, nggak dikasih dia guling-guling. Berikutnya dia lempar-lempar barang, kalau kita masih kekeh dia jeduk-jedukin tuh kepalanya ke tembok. Kalau masih kita diam lagi, dia gigitin tuh tangan kita. Pokoknya dilakukan semua cara, intensitasnya makin lama makin tinggi supaya dia tetap dapat. Dia mau tahu nih mama papanya nih batasnya sampai mana nih yang bisa digunakan sama dia nih, ya kan? Nah, jika tidak diberi anak ngamuk, kalau bapak ibu anaknya ada di kriteria kedua, yaitu selalu minta diberikan gadget, dan kalau nggak diberikan anaknya ngamuk, nah itu berarti silakan kasih terus lagi di kertasnya masing-masing. Berikutnya nomor 3, tidak mau beraktivitas di luar rumah. Ya emang sekarang pandemi sih ya kan, jadi kita nggak bisa pakai ini juga kriterianya. Tapi pada saat sebelum pandemi atau pada situasi normal gitu ya, saat dia nggak mau beraktivitas di luar rumah gitu ya, sama sekali. Atau yang tadinya itu rajin banget aktivitas di luar rumah, entah main basket lah, entah main sepedaan lah, entah jalan-jalan sore, terus kemudian jadi nggak mau sama sekali gitu ya. Jadi nggak mau beraktivitas di luar rumah, nah itu berarti termasuk dari kriteria yang ketiga. Gitu. Jadi kalau anaknya termasuk di kriteria ketiga, silakan kasih terus lagi. Nah, berikutnya kriteria yang keempat adalah dia menolak melakukan rutinitas sehari-hari dan lebih memilih bermain gadget. Misalnya, nggak mau mandi, nggak mau tidur. Nah, udah jam 9, ayo tidur. Nanti, gitu kan. Masuk lagi kita. Jam 10, nak, besok kan udah mau online learning. Nggak mau, gitu kan. Sampai jam mundur terus, jam 12, jam 1, jam 2, akhirnya jam 4 baru dia tidur, ya kan. Nah, itu. Atau misalnya, akhirnya jam mandinya dilewatin. Jadi sehari cuma mandi sekali. Atau bahkan ada anak yang banyak yang nggak mandi bahkan, gitu kan. Karena nggak mau kelewatan main gadgetnya. Nah, kalau anak Anda ada di kriteria seperti ini, menolak melakukan rutinitas sehari-hari, dan lebih bermain gadgetnya, maka kasih lagi satu terus di kertasnya masing-masing ya. Terus berikutnya, makin lama makin banyak nih kayaknya terusnya ya. Nah berikutnya adalah, sorry, ini kenapa jadi berkurang ya? Oh sorry, bentar. Kok ada yang hilang ya? Bentar saya cari dulu. Oh iya, sorry ada satu halaman yang hilang. Kayaknya ada satu halaman yang hilang. Gak apa-apa, saya bacain aja lah ya. Bentar. Karena ini tiba-tiba udah langsung ke kasus nih. Nah, berikutnya, jadi tadi udah ya, udah pada terus-terus semua ya. Nah, sekarang saya bacain nih yang berikutnya. Bentar. Kriteria yang berikutnya. Tadi sejauh ini, kira-kira Bapak Ibu udah ada yang menuliskan terusnya belum? Udah? Iya. Nah, kita kasih berikutnya lagi. Nah, kalau misalnya, oh ini, sorry. Ada ternyata, tapi di bawah nih. Jadi kita lanjutin ya. Ini ternyata ada salah tempat. Nah, masuk di internet gaming disorder. Nah, ini termasuk juga. Lanjutin yang tadi ya. Berikutnya adalah selalu disibukkan dan keasikan dengan gamenya gitu. Game ataupun di luar game yang sifatnya hiburan. Misalnya contohnya, ada anak yang sebetulnya dia nggak main game, tapi dia nonton YouTube melulu 1 hari 6 jam gitu ya, itu termasuk ya. Nah, berikutnya adalah menunjukkan tanda-tanda sedih, lekas marah, dan cemas kalau dijauhkan dari gadgetnya, atau dari gamenya, atau dari hiburan yang ada di gadgetnya. Berikutnya lagi, menghabiskan lebih banyak waktu bermain game dan kehilangan minat sama aktivitas yang belum dinikmatinya. Itu, kalau ada silakan dikasih terusnya lagi. Nah, berikutnya tidak mampu mengurangi waktu bermainnya atau dia gagal untuk bisa menghentikan dirinya sendiri untuk bermain atau menggunakan gadgetnya. Itu termasuk ya. Berikutnya lagi, terus bermain game meskipun
ada masalah yang dia tahu timbul dari situ. Contohnya, dia terus main game atau main gadget, padahal dia tahu itu tugas harus dikumpulin bentar lagi, tapi dia nggak ngumpulin, dia tetap main gadget. Berarti kan kalau dia ngumpulin tugas kan dia ada masalah dong. Masalahnya adalah berarti dia nggak bisa dapat poin dong untuk pelajaran atau sub mata pelajaran tersebut gitu ya. Nah, kalau memang seperti ini kasih tanda terus lagi. Berikutnya lagi adalah melakukan kebohongan pada anggota keluarga atau orang lain tentang jumlah waktu yang dihabiskan untuk bermain game. Contohnya misalnya kita adalah orang tua yang bekerja di luar rumah. Terus kita tanya sama anak kita, tadi gimana main gadgetnya berapa lama? Oh cuma 1 jam kok mami, habis itu udah aku balikin kok di kamar mami, lihat aja noh. Gitu. Padahal sebetulnya dia mainnya udah berjam-jam, dia bilang cuma 1 jam gitu ya. Atau kemudian dia bohong sama anggota keluarga lain, ntar bisa nyolong-nyolong handphone gitu ya. Banyak nih anak-anak yang sampai nyolong-nyolong handphone mamanya, nyolong-nyolong handphone papanya, cuman untuk bisa kadang sampai mainnya itu di dalam toilet loh. Di dalam toilet supaya nggak ketahuan, kalau nggak di bawah ranjang gitu ya, kalau nggak sampai di balik gorden gitu, bahkan sampai seperti itu ya. Kalau kita lihat kan udah nggak realistis lagi, ngapain sih main di balik gorden, ngapain sih main di toilet gitu ya, tapi itu dilakukan. Nah, kalau memang termasuk seperti ini, kasih terus lagi 1. Nah, berikutnya adalah motif bermain game untuk menghilangkan suasana hati yang negatif, misalnya bosan, marah, putus asa, dan sebagainya. Jadi pelampiasan. Jadi kalau anak Anda, menurut Anda adalah dia kalau pelampiasannya itu ke game, setiap kali pelampiasan ke game, nanti berantem sama adiknya, dia nggak main game. Kemudian dia bosen, misalnya, dia main game. Kemudian dia misalnya contohnya, kita suruh melakukan sesuatu, dia nggak mau, pelampiasan dia akhirnya ke game. Nah, kalau seperti itu, jadi motif game adalah untuk menghilangkan suasana hati yang negatif atau pelampiasan, maka itu juga termasuk dalam adiksi ya atau disorder ini. Jadi kasih lagi centang 1. Nah, berikutnya adalah beresiko membahayakan hubungan dan pekerjaan atau sekolahnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena seperti ini, ada beberapa klien gitu dan ini banyak terjadi ya, sampai udah kayak mau DO gitu ya, udah mau DO aja dia masih nggak mau merubah cara belajarnya karena memang kebanyakan main game. Siswa juga seperti itu, sampai dipanggil sama guru BP-nya, dibilangin bahwa kamu tuh nggak ngumpulin tugas loh. Dari 10 tugas, teman-temanmu semua ngumpulin, kamu tuh 1 pun aja kamu nggak ada yang kamu kumpulin loh. Terus ibu mau kasih nilai kamu berapa di raport misalnya gitu kan ya. Dia tetap nggak peduli. Ada yang sampai dikasih tahu gini, kamu ini nggak naik loh, angka kamu ini sudah di bawah KKM banget gitu ya. Ini kalau kamu nggak ngerubah cara belajar kamu nggak ngumpulin tugas kamu nggak naik kelas, dia nggak peduli loh, gitu ya. Nah itu kan jadi membahayakan pendidikan dia. Atau juga bisa membahayakan hubungan dia. Misalnya contohnya gimana? Dia sampai tega, ada nih anak ya, dia sampai tega dorong adiknya sampai adiknya jatuh ke pental gitu ya, hanya untuk dia bisa mendapatkan gadgetnya. Gitu. Bahkan ada yang rela juga sampai membuat adiknya terluka. Ditonjok adiknya, digebukin sampai lebam-lebam, cuman karena adiknya pegang gadget dan kemudian dia mau gadget itu dia mainin. Padahal itu sebenarnya waktu adiknya. Kan mereka ada pembagian waktu ya, seperti itu. Nah, itu kan berarti beresiko membahayakan hubungan dan juga pekerjaan atau pendidikan. Nah, itu berarti juga termasuk dalam adiksi atau disorder. Nah, kalau seperti ini berarti kasih lagi tanda turus 1 ya. Nah, kalau udah nih, ya kan, contohnya ya, ini ternyata ada di belakang, sorry. Nah, kalau seorang anak kemudian mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan, ya, itu juga bisa kita bilang adiksi atau juga disorder. Itu kalau tadi turus-turus yang tadi Ibu kumpulkan atau Bapak kumpulkan, itu ada 5 atau lebih dari gejala yang disebutkan di atas selama setidaknya 1 tahun. Nah, itu berarti termasuk disorder atau juga termasuk dalam bentuk adiksi. Nah, American Psychiatry Association itu menuturkan bahwa gejala ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi kecanduan gadget dengan modus lainnya. Misalnya, nonton YouTube mulu atau browsing mulu. Jadi nggak harus selalu tentang game, ya. Nggak harus tentang game. Tapi begitu dia menggunakan untuk apapun, untuk nonton pun, kalau memang sudah berlebihan seperti tadi, kayak tadi gadgetnya nggak mau diambil karena dia nonton serialnya banyak banget gitu ya. Atau kemudian dia bilang, aku nonton YouTube kok dari tadi, tapi nontonnya juga durasinya panjang banget dan kemudian kalau gamenya atau gadgetnya diambil dia marah-marah, nah itu juga termasuk ya. Jadi nggak hanya berkaitan sama game, tapi berkaitan dengan aktivitas lain selama dia menggunakan gadget dengan semua gejala di atas. Nah itu berarti termasuk dalam kategori disorder atau yang sudah teradiksi atau
ketagihan ya. Nah, silakan jadi Bapak Ibu silakan hitung apakah 5 atau lebih. Jadi kalau misalnya di bawah 5 aman, kalau 5 atau lebih, nah itu berarti artinya udah mulai harus melakukan gerakan tega ke anaknya ya. Gerakan teganya seperti apa nanti saya akan kemukakan di sini ya. Kalau nggak bisa tega ya berarti harus konseling. Kalau konseling nggak bisa terapi, kalau terapi nggak bisa rehabilitasi gitu ya. Nah nextnya adalah, nah ini saya jabarkan fenomena. Makanya tadi keputus nih gara-gara ada ini di tengah-tengahnya ada fenomena ini. Nah silakan Bapak Ibu Eca, ini benar-benar berita yang ada based on nyata banget dan saya screenshot dari berita-berita yang ada yang memang terjadi di Indonesia, dan percayalah ini cuma segelintir atau sedikit banget fenomena yang ada dari sebanyak fenomena yang saya temukan. Kita baca nih, saya baca secara cepat aja ya. Jumlah anak yang dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya berarti ya, karena kecanduan gadget terus meningkat ya, diberitakan di Rumah Sakit RSJ Cisarua ya kan, rata-rata menangani 11 hingga 12 pasien anak dengan rentang usia 7 sampai 12 tahun. Kemudian saat ini juga udah ratusan mereka mengalami kecanduan ponsel. Ya, terus kemudian tidak hanya spesifik game, tapi juga karena YouTube. Nah, ada remaja juga yang menonton YouTube seharian gitu sehingga memunculkan gejala psikologis. Kemudian juga 8 anak berusia 7 sampai 15 tahun harus menjalani perawatan di RSJ, Rumah Sakit Jiwa ya, Amino Gondo Hutomo Semarang karena kecanduan gawai. Gitu. Terus kemudian juga ada juga anak yang usia di kelas 4 SD harus dirawat karena menjalani kondisi kejiwaannya itu terganggu dan marah kalau gawainya diambil. Kemudian gara-gara kecanduan game, 8 pelajar di Semarang juga dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, jadi ternyata ini ya, sekarang di rumah sakit jiwa ini banyak banget. Yang lagi trending adalah, yang masuk adalah adiksi. Bukan lagi orang schizofren gitu atau gangguan jiwa yang berkaitan sama ini, tapi adiksi masuk di sini. Nah, ini juga kita lihat ya, 209 anak di rumah sakit Cisarua gitu. Pokoknya banyak banget di sini. Kita lewati aja lah semua gejala-gejala ini ya. Intinya adalah semua ini berujung ke situ gitu, masuk ke perawatan. Gitu. Terus bahkan ada juga ya yang sampai kalau nggak dibawa ke perawatan, kalau kita lihat di pedalaman-pedalaman dipasung sama orang tuanya, ya kan, kaki tangannya diikat gitu, karena dia minta game mulu gitu. Terus kemudian ada yang sampai udah dipecutin loh sama papanya, dipecutin tuh maksudnya dipukulin gitu kan pakai sabuk gitu ya sampai berdarah-berdarah, tetap aja yang diomongin masih mana gadget aku, mana game aku, gitu-gitu ya. Terus kemudian juga pasien-pasien yang berkaitan yang ada di RSJ ini kalau kita lihat semakin lama meningkat karena internet gaming disorder atau karena adiksi gadget gitu ya. Nah, tadi kalau kita lihat termasuk dalam game disorder itu gangguan yang disebabkan oleh kecanduan di mana penderitanya tidak bisa mengendalikan keinginan ya. Jadi sama dengan yang tadi adiksi yang kita bahas di atas. Nah, ini udah tadi kecepatan. Terus berikutnya ada juga yang namanya screen. Nih. Sorry, kecepatan ini. Bentar ya. Ada juga gangguan yang namanya screen dependency disorder atau SDD. Jadi kalau menurut jadi yang saya sampaikan dulu sekilas bahwa kita itu dari psikolog atau psikiater itu kan punya namanya buku primbon ya, buku pedoman yang namanya DSM. DSM itu isinya kan diagnostic statistical manual. Jadi itu kayak semacam manual book kita untuk kita menjadi panduan bahwa ini tuh udah termasuk kategori gangguan atau disorder atau belum gitu ya. Jadi ada ciri-cirinya dan itu terus diperbaharui oleh American Psychiatric Association ya. Nah, untuk sekarang yang paling baru itu adalah DSM 5 gitu ya. Nah, pada DSM 4 itu belum ada disorder atau gangguan ini ya, tapi begitu di DSM 5 itu sudah masuk. Itu artinya apa? Berarti memang ini sudah termasuk dalam kategori gangguan kejiwaan gitu ya. Kalau di Indonesia ICD, kalau dari dokter-dokter atau psikiater-psikiater itu pakainya ICD kurang lebih sama lah kayak panduan. Nah, itu juga udah masuk di sini yang berkaitan dengan gangguan dengan gadget. Nah, artinya sudah masuk ke gangguan jiwa. Nah, berikutnya ini ada lagi yang namanya screen dependency disorder.
Di sini kenyataannya 70% orang tua mengizinkan anaknya yang usianya 6 bulan, bahkan ya ampun 6 bulan itu kan masih baby ya, itu aja udah dikasih gadget ya, sampai 4 tahun bermain gadget ketika mereka sedang melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi gini, saya mau masak di dapur, saya mau ngepel ya, saya sibuk, urusan saya banyak, ada baby kan, udah kasih aja gadget, karena kan kayaknya baby saya anteng tuh Bu kalau denger-denger musik-musik dari gadget, terus dia bisa pencet-pencet, ya ampun anak saya 6 bulan udah pinter loh main gadget, bangga banget gitu kayaknya ya. Pinter loh main-main, dia bisa pencet-pencet gitu, terus dia bisa ngerti lagi kalau buka gamenya itu pencetnya yang tombol yang ini gitu ya. Terus di screen-nya itu dia tahu kalau yang ini tuh bagian YouTube. Hebat ya, padahal masih baby loh, masih 8 bulan gitu ya, 10 bulan gitu ya. Nah itu. Kemudian berikutnya 65% itu melakukan hal yang sama untuk menenangkan si anak saat berada di tempat umum. Misalnya ngantri di dokter atau kemudian kita ngantri di kasir gitu ya, daripada anaknya ribet atau rewel, udah kasih aja gadget. Jadi kita bisa tenang misalnya. Terus 25% orang tua mengaku meninggalkan anak-anak mereka sendiri dengan gadget menjelang tidur. Jadi banyak sekali kalau kita lihat di kamar anak-anak tuh ya, sampai anaknya ketiduran, gadgetnya di sebelah yang nonton dia gitu. Jadi gadgetnya masih tetap jalan tuh, ya kan, YouTube-nya, game-nya gitu, anaknya udah ketiduran di sebelahnya. Jadi kan efeknya bisa terpapar radiasi ya. Kemudian kebanyakan orang tua juga menyatakan anak-anak yang usianya di bawah 1 tahun itu cenderung menggunakan gadget untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi, game, video, dan sebagainya. Nah, sekarang ini sampai kepada poinnya, batas penggunaan gadget itu yang normal seperti apa sih? Nah, ini boleh dicatat, boleh difoto atau apapun. Anak di bawah usia tahun itu no gadget at all, dengan alasan apapun, ya kan? Bu, saya kan mau anak saya pinter ya, jadi saya mau kasih dia dengerin dia lagu-lagu, Bu, dari gadget. Enggak, kalau misalnya mau kasih anak itu lagu-lagu di bawah 2 tahun, ya kita lah sebagai mamanya yang nyanyi buat dia, gitu ya. Kalau enggak, kita yang emang joget, terus dia ikutin gerakan kita, gitu. Jadi benar-benar objeknya tuh nyata, bukan karena dia lihat gadget, gitu. Berikutnya, usia 2-4 tahun maksimal 1 jam sehari ya. Ini berdasarkan tuh saya tulis tuh di bawah tuh sumbernya American of Pediatric ya. Jadi Ikatan Dokter Anak nih ya, secara internasional dan Canadian Pediatric Society. Jadi secara internasional emang batas ini yang dipakai secara internasional. Jadi bukan karena saya yang bikin-bikin gitu, enggak gitu ya. Nah, usia 2-4 tahun maksimal 1 jam sehari dan itu pun kalau bisa sebaiknya dipisah. Bukan artinya 1 jam, udah bener-bener 1 jam nih. Ya kan? Enggak. Tapi kalau misalnya katakan let's say 2-4 tahun itu misalnya gini, oke 15 menit di pagi, nanti agak sore 15 menit lagi gitu ya. Terus nanti sekali-sekali pas di malam misalnya kita perlu dengerin apa atau misalnya nonton edukasi yang berkaitan dengan sama colors atau letters atau numbers gitu kita buka lagi 10 menit gitu ya. It means totally dalam 1 hari 1 jam. Kemudian usia 5 tahun ke atas itu tidak lebih dari 2 jam sehari untuk penggunaan yang sifatnya hiburan atau di luar kebutuhan pelajaran. Jadi di luar belajar online dia tuh nggak boleh pakai gadgetnya lebih dari 2 jam gitu ya. Nah ini adalah batas penggunaan gadget kalau Bapak Ibu sekalian memang bingung seperti apa sih. Nah ini udah ada batasannya dan jelas banget ya dalam bentuk angkanya. Nah berikutnya adalah gini, ini adalah positif dan negatifnya. Memang kalau misalnya pakai gadget itu kan mempermudah komunikasi, media hiburan, meningkatkan pengetahuan, kenyamanan dalam belajar gitu ya. Sedangkan kita juga tahu kalau negatifnya tuh nggak, anak kalau kebanyakan gadget tuh nggak fokus saat belajar. Karena apa? Karena yang dipikir ya gamenya terus, yang dipikir adalah hal-hal yang ada di gadget terus gitu ya. Kemudian ini, kalau kita lihat nih, kalau misalnya Bapak Ibu mau coba ya, ambil aja lah game online yang memang sering dimainkan sama anak-anak kita lah ya. Kita lihat itu pergerakannya itu kan sangat cepat, pergerakan atau movement, colors, kemudian juga sound, dan kemudian juga warna, dan kemudian gambar-gambarnya itu kan secara bercepat ya. Nah, begitu cepat itu artinya di sini kan memaksa bola mata dan pergerakan di otak juga secara cepat gitu. Nah, sehingga akhirnya karena kebiasaan seperti itu, akhirnya pada saat diminta untuk fokus belajar, di mana kalau fokus belajar itu kan nggak ada pergerakan cepat itu, ya kan? Sepersekian detik itu nggak ada. Kalau belajar kan kita benar-benar menatap satu hal. Nah, itu jadi akhirnya mereka jadi kesulitan. Karena matanya dan kemudian sistem saraf yang bekerja di otak sudah terbiasa seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ada menyebabkan kecanduan, itu jelas. Kurangnya interaksi sosial di dunia nyata. Iyalah karena kebanyakan di dunia maya, akhirnya di dunia nyatanya kan kurang. Terus prestasi akademiknya menurun, kurangnya empati pada lingkungan sekitar. Contohnya misalnya kalau anak-anak udah adiksi gadget, adiknya di sebelahnya jatuh aja dia nggak ngapa-ngapain loh, gitu kan. Air tumpah, ya kan?
dia juga nggak ngepel loh, nggak dilap loh gitu kan. Ada suara bel misalnya tamu sampai ting-tang 15 menit gitu ya, dia juga nggak berusaha bukain pintu loh atau melihat siapa yang datang loh gitu ya. Kurangnya empati terhadap lingkungan sekitar. Nah, berikutnya juga meningkatkan level kecemasan dan depresi. Kemudian mengganggu kesehatan. Nah, kesehatan tadi sudah dibahas baik dalam segi mata, postur tubuh gitu ya. Terus juga kemudian anak-anak yang sering pakai earphone ini dengan volume yang kencang, nah itu ambang pendengarannya juga jadi kemudian jadi ini rendah gitu. Jadi akhirnya gini, pernah nggak Bapak Ibu yang punya anak yang sering dia main game ataupun apapun gitu ya, aktivitas handphone dia pakai earphone, pada saat kemudian Bapak Ibu panggil atau ngomong, dia jadi lebih kencang dari biasanya. Nah, itu berarti udah terganggu tuh pendengarannya. Karena dia udah terbiasa mendengar suara kencang, akhirnya dia juga kalau jawab sesuatu atau ngomong sesuatu jadi lebih kencang dari biasanya, gitu ya. Nah, berikutnya juga ini otot-otot jari-jari juga jadi kaku. Karena kan kebiasaan main cuma mencet-mencet gini, jadi kan carpal tunnel syndrome ya, jadi kekakuan otot-otot ini. Jadi banyak sekali keluhan anak-anak, aduh tangan aku nih kaku, atau misalnya pegang pensil nggak bisa lama, ya kan capek. Kalau enggak nulisnya juga baru nulis satu kalimat dia bilang capek gitu ya. Jadi itu berkaitan sama kelemasan atau kekakuan ya. Ada bisa lemas, bisa kekakuan otot-otot itu tadi ya. Nah, kemudian sampai ada yang kayak ini loh, tahu nggak istilahnya yang kuku macan atau kuku singa. Jadi dia kaku begini, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai sama orang tuanya diurut, dipijet gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga bisa efek dari gadget yang sering kali dimainkan. Dampak buruknya apa? Ini saya screen cepat ya. Yang pertama adalah kelelahan pada mata, ya jelas, karena kalau sebetulnya kita lihat, begitu kita menatap ke satu hal secara terus-menerus tanpa istirahat, itu pasti mata kita lelah, itu nggak bisa dipungkiri ya. Kalau mau ibu bapak coba, silakan misalnya nonton film aja 6 jam di depan gini, pasti matanya udah pedes-pedes gitu kan, terus kemudian matanya kering gitu ya. Nah, kalau untuk ini kebetulan memang berkaitan sama kelelahan mata. Nah, jadi gimana Bu? Kalau anak saya belajar online nih Bu ya, 3 jam tuh Bu. Nah, terus berarti gimana? Matanya lelah. Nah, ini ada tipsnya nih Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya anak Ibu belajar online gitu ya, ada rumusannya yaitu 20 20 20. Ya, silakan diingat 20 20 20. Artinya adalah dalam waktu 20 menit, biasakan anak untuk istirahat selama 20 detik minimal untuk melihat 20 langkah ke depan. 20 langkah ke depan artinya sekitar 6 meter Bapak Ibu. Ya, jadi 20 menit minta dia matanya istirahat dengan cara 20. Lihat tuh pohon-pohon yang ada di seberang sana. Lihat tuh misalnya katakanlah ya, mobil yang lalu lalang di seberang jalan sana. Atau lihat tuh tanaman yang ada di sana gitu. Ataupun misalnya nggak ada ke taman, ya berarti di dalam ruangan itu ada apa, lihat aja 20 langkah ke depan gitu ya. Habis itu baru balik lagi gitu. Jadi pada saat online pun itu bisa dilakukan karena kan gampang, cuma 20 detik gitu ya. Minta dia lihat dulu ke arah lain 20 langkah ke depan. Nah, udah selesai, hitung sampai 20, balik lagi gitu. Jadi matanya udah istirahat gitu ya. Karena apa? Karena kelelahan pada mata ini yang bisa menimbulkan nanti kerusakan pada mata. Selain tentunya radiasi ya. Kemudian berikutnya adalah miopia atau rabun jauh. Keseringan lihat jarak dekat, akhirnya kalau lihat jauh itu jadi buram. Berikutnya adalah kerusakan pada bagian tulang belakang, tadi sudah saya singgung juga. Kemudian jari-jari tangan yang kaku sudah saya singgung, radiasi, obesitas. Kenapa obesitas? Karena tadi makan tapi nggak ada geraknya, ya kan, makan sambil ngegame gitu ya. Terus temperamental, kayak tadi marah, guling-guling. Nah, faktor anak kecanduan itu dari, kita bisa lihat dari hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah pengasuhan yang kurang tepat. Misalnya orang tuanya terlalu sibuk, terus kurang pengetahuan bahwa sebetulnya gadget itu nggak boleh dipakai terlalu lama, terus kemudian ngasih teladan yang salah ke anak, gitu ya. Itu bisa menyebabkan anak kecanduan gadget. Yang kedua adalah neuroscience. Neuro itu kan berkaitan sama otak ya. Nah, jadi pada saat anak itu memang terpapar hal yang berkaitan dengan gadget, either itu game, either itu YouTube, either itu film atau apapun. Nah, kemudian ini ya, terutama tadi yang kalau namanya game kan kadang pasti ada yang namanya kata-kata kasar, ada yang namanya gambar-gambar yang kasar-kasar atau kekerasan, belum lagi ada yang pornografi, porno aksi gitu ya, diselip-selipin kadang dalam games gitu ya. Nah, itu kemudian kayak semacam begitu kita lihat ditangkap sama mata ya, cahaya itu ditangkap sama mata, gambar ditangkap sama mata, kemudian ditransfer ke otak. Di otak itu akan mengeluarkan yang namanya cairan dopamin. Cairan dopamin adalah cairan yang memang menimbulkan rasa happy atau senang pada kita, gitu ya. Nah, tapi karena ini kebanyakan, gitu ya, kebanyakan, terus kemudian akhirnya menghambat prefrontal cortex
otak bagian depan. Nah, otak bagian depan ini fungsinya adalah untuk mengontrol atau kendali bagi kita dan untuk mengambil keputusan, gitu ya. Jadi bayangkan kalau itu kemudian berlebih, kemudian akhirnya merusak prefrontal atau kemudian menghambat kerja prefrontal cortex, akhirnya apa? Ya makanya that's why anak-anak jadi nggak bisa berhenti gamesnya, dia nggak bisa kendaliin karena memang pusat kendalinya rusak, pusat kendalinya lemah gitu kan ya. Terus kemudian kemampuan dia ngambil keputusan, aku sekarang harus apa ya? Aku harus bikin PR dulu atau nge-game dulu ya, itu nggak bisa gitu. Karena ya pengambilan keputusannya juga rusak gitu ya. Itu namanya ditinjau dari neuroscience. Berikutnya dari teknologi gitu ya, karena teknologinya makin canggih, kemudian anak juga berikutnya lingkungan ya, teknologi makin canggih, kemudian anak-anak juga merasa bahwa semua itu ada di gadget, akhirnya semakin mereka kayak engage-nya sama gadget. Lingkungan ini adalah faktor yang tadi semuanya pakai game kok, semuanya gadget kok, masa aku nggak boleh? Papa mama aja juga di rumah juga gadget gitu ya. Nah itu dari lingkungan. Nah, kalau kita lihat tadi saya sebut-sebut dopamin ya. Jadi tablet, smartphone, video games tidak jauh berbeda dari narkoba dalam mempengaruhi otak manusia. Bapak Ibu kalau nggak percaya bisa search di Google atau baca dimanapun, itu memang efeknya itu sama dengan kecanduan narkoba Bapak Ibu ya. Itu kita sebut namanya kokain elektronik. Jadi bukan kokain obat yang kita telan minum atau kita suntikin di urat nadi gitu ya, tapi ini dalam bentuk kokain elektronik. Karena apa? Karena efeknya itu menyebabkan kecanduan. Otak manusia pada dasarnya itu kan dirancang untuk menyukai reward. Reward itu kayak hadiah gitu ya. Nah, dalam kasus teknologi ini, reward yang ditangkap sama otak adalah berkaitan sama novelty atau kebaruannya. Maksudnya gini, kenapa sih anak itu ya bisa loh dari pagi sampai malam, besoknya lagi pagi sampai malam, main game mulu, kok nggak bosan-bosan? Ya karena di game itu selalu ngasih hal baru, dia nggak pernah ada di stage yang sama gitu kan. Every time, every day itu akan meningkat levelnya, akan meningkat, musuhnya beda lagi, senjatanya juga macam-macam gitu. Jadi kebaruan itulah yang membuat dia itu jadi selalu pingin lebih, dan pingin panjang, lebih panjang lagi. That's mean addiction ya. Selalu ada hal yang baru ketika anak memainkan gadget. Entah itu berupa video yang belum pernah ditonton sebelumnya, kemudian level baru dalam game yang dimainkan, atau status baru dari teman-temannya di medsos gitu ya. Nah, tadi itu saya kan bilang nggak cuma dalam hal games, nggak cuma dalam hal tontonan video, tapi bisa juga dalam hal ada loh anak yang adiksi medsos. Jadi setiap saat dia tuh suka lihat terus itu status temennya, gitu ya, lihat instastory temennya. Nah, kemudian dibandingin lagi sama yang lain. Terus kemudian juga dia akhirnya iniin dia sendiri gitu ya, masukin statusnya di sini. Terus sebentar lagi dia lihat lagi. Ada suatu gangguan juga yang namanya gangguan yang berkaitan dengan ini. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Jadi dia akan merasa cemas kalau dia nggak update, kalau dia nggak tahu kebaharuan tentang kabar teman-temannya. Itu ada gangguan jiwa juga yang mengarah ke situ. Ya, akhirnya itu yang membuat dia addiction ke sosial media karena dia merasa bahwa aku harus jadi orang yang tahu nih tentang tren-tren hari ini tuh, orang belum tahu, harus aku duluan yang tahu apa yang terjadi sama teman-teman aku, harus aku duluan yang tahu hari ini. Nah ya akhirnya dia itu terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk mencari hal-hal tersebut di medsos ya, itu termasuk penyakit juga. Berikutnya, hal-hal yang baru itu merangsang otak memproduksi dopamin seperti yang tadi saya jelaskan, sebuah zat kimia yang membuat perasaan jadi senang ya. Semakin banyak yang dikonsumsi, maka semakin anak ingin menambah lagi, dan mereka tanpa sadar akan terdorong untuk nonton video yang lain ya. Kalau adiksinya dalam hal video, dia akan nonton video yang lain. Kalau dalam hal main game ya akhirnya dia pengen levelnya tinggi gitu ya, padahal dia nggak tahu tuh kalau game itu nggak selesai-selesai tuh ya kan, mau bertahun-tahun tuh baru bisa selesai kalau main game ya. Terus kemudian menggunakan aplikasi media sosial terus-menerus karena munculnya rasa senang tersebut. Nah, ini saya skip aja, ini memang berkaitan untuk menjelaskan bahwa memang banyak sekali bagian otak yang akan terkena pada saat kita screen time atau pada saat kita terlalu engage sama yang namanya gadget ya. Terus kemudian berikutnya ini, nah Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum gitu ya, bahwa waspadalah segala sesuatu yang ada di gadget itu kan aksesnya terbuka selebar mungkin. That's mean bahwa nggak cuman ada game di situ, nggak cuman ada Google di situ, tapi juga ada hal-hal yang berkaitan sama pornografi, kekerasan, perjudian, perilaku sosial menyimpang, itu ada semua. Gitu ya, tinggal anak kita mau ngeklik yang mana. Kadang anak kita nggak ngeklik pun dia ada iklan pop-up loh. Ya kan? Pernah nggak Bapak Ibu tiba-tiba mau baca e-book ya? Bener nih e-booknya ya, kita mau tahu tentang cara menanam tanaman metode STEC misalnya ya. Ntar tiba-tiba toeng, ada kemudian iklan menawarkan cewek-cewek yang bugil-bugil gitu ya, nggak pakai busana gitu ya, atas bawah kelihatan semua. Itu muncul aja begitu. Nah, itu kan udah pornografi.
ya. Terus kemudian game. Oh, Bu, anak saya main gamenya aman kok. Dia main gamenya itu SpongeBob ya. Terus main gamenya itu yang Boots gitu-gitu ya, yang monyet-monyet gitu. Jangan salah loh, karena ada provider game itu yang pinter banget. Bahkan itu nongol di anak usia dini punya mainan gitu ya. Memang awalnya tentang SpongeBob ya, SpongeBob-nya lompat-lompat, nanti cari permen, cari apa. Nah nanti tiba-tiba di tengah ya, tiba-tiba ada orang bugilnya gitu. Atau SpongeBob-nya melakukan hubungan seksual sama temennya gitu, kayak gitu ya. Nah kemudian berikutnya kekerasan. Nah kekerasan ini memang banyak banget di game online karena apa? Khususnya misalnya contohnya game-game yang memang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ada beberapa yang ada di medsos ataupun di Google. Jadi game-game yang seperti ini nih, kamu akan naik level kalau kamu bisa bunuh polisinya, gitu loh. Kamu akan naik level kalau kamu bisa ngebunuh teman kamu sendiri, gitu. Kamu bisa naik level kalau kamu nabrakin mobil kamu ke kerumunan massa sehingga banyak orang yang meninggal, gitu. Seperti itu ya. Kalau enggak game tembak-tembakan, ya kan, darahnya muncrat-muncrat dan sebagainya, itu kekerasan. Kalau itu terpapar setiap hari dengan sering, maka yang ditangkap sama otak adalah kejadian seperti itu. Kalau kita diskusikan sama anak, biasa anak-anak yang kecanduan jawab apa? Ya nggak mungkin lah, itu kan cuma di gambar doang, itu cuma di game doang. Kalau aku sehari-hari ya nggak mungkin lah, masa aku mau nonjok teman aku sendiri, gitu kan? Nah, pada saat itu mereka bilang nggak mungkin, ya. Tapi dari penelitian sudah terbukti bahwa nih ditontonin games kekerasan atau film kekerasan setiap hari, ya, selama kurun waktu tertentu. Waktu itu percobaannya sekitar 2 bulan. Bener loh, yang bilang saya nggak mungkin kalau misalnya teman saya kayak gitu saya pukulin. Bener-bener pada saat ada temennya yang kemudian menyakiti hatinya atau kemudian nggak sesuai sama keinginan dia tonjokin sampai habis, sampai kemudian dianya masuk penjara karena memang termasuk dalam bullying tingkat tinggi gitu ya. Nah itu yang dia bilang nggak mungkin kejadian. Nah makanya kita pun kalau mau ngasih tahu anak-anak kita, kasihlah dari kasus real, karena mereka tuh kan kadang nanya, nggak mungkin lah aku gitu ya. Nah bisa kita kasih dari contoh-contoh kasus real sehingga mereka merasa bahwa oh iya ya, ternyata ada buktinya loh, ternyata beneran kejadian loh gitu ya. Perjudian ini juga loh, kita harus lihat bahwa kalau terutama anak-anak yang sering kita kasih kebebasan uang jajan gitu ya, kemudian uang jajannya dia pegang secara berlebih, itu hati-hati kalau misalnya di game-game tertentu atau kemudian di situs-situs tertentu itu ngajak anak itu untuk judi gitu ya. Kadang sampai ada kasus-kasus di mana anak itu sampai nyolong uang mamanya sendiri di laci ya. Mamanya tahu pas udah banyak banget uangnya hilang baru tahu. Nah, ternyata pas diusut-usut ternyata dia ikut judi online gitu ya. Kemudian perilaku sosial menyimpang juga ya. Misalnya contohnya ada video-video tertentu yang ngajakin penontonnya untuk melakukan sesuatu yang menyimpang gitu. Misalnya contohnya gini, nanti kalau ketemu teman kamu katain aja dia itu tit gitu. Maksudnya kayak kata-kata yang sebetulnya nggak usah diucapkan lah yang kayak gitu ya. Nanti kalau ada teman kamu katain aja dia perek. Misalnya contohnya, ini mohon maaf ya, maksudnya ngasih contoh supaya jelas aja gitu ya. Nah kalau kayak gitu tuh kamu berarti kamu itu orang yang hebat kalau bisa ngomong sama teman kamu kayak gitu guys gitu ya. Ada loh video-video kayak gitu. Nah sehingga kayak memberikan unsur-unsur atau pengaruh-pengaruh negatif pada anak kita. Belum lagi waktu itu ada games challenge kan yang berbahaya, mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat ya. Challenge, jadi dia pakai video, dia challenge, nih ada permainan nih, ayo jumping, kamu nanti ajak teman kamu 3 orang, satunya di ujung kiri, satu ujung kanan, kita ajak lompat-lompat. Nah sasarannya yang di tengah nih, nanti begitu yang tengah udah lompat, kita sengkat kakinya, jatuh kan, nah lucu kan, ketawain tuh. Dia nggak tahu efeknya orang yang tengah ini yang jatuh kan bisa geger otak, bisa sampai berujung kebutaan atau kematian, gitu ya. Atau kalau nggak gini, ya challenge bikin teman kamu tahan napas, nggak napas selama sampai seberapa lamanya gitu. Jadi ditekan dadanya di tembok gitu ya, dan itu merasa direkam, dibagiin di medsos. Nah kayak gitu tuh ya. Itu semua ada di gadget, jadi harus hati-hati. Nah sekarang kita sampai kepada tips mengatasi kecanduan gadget pada anak. Gimana caranya? Nah yang pertama adalah kita harus mau nggak mau batasin penggunaannya. Gitu ya. Kedua adalah kita kasih jadwal, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Jadwal itu kalau bisa, kalau anak kita udah usianya itu pra-remaja gitu ya, atau misalnya SD-nya juga udah kelas 3 ke atas lah, atau kelas 4, 5, 6, 7 gitu ya, kasih jadwalnya itu beda sama kasih jadwal anak kecil. Kalau anak kita masih usia dini, atau masih kelas 1, 2, atau 3 SD, kita ngasih jadwal tuh boleh, kita yang ngasih. Jam sekian sampai sekian ini, sekian sampai ini ditempel. Pokoknya harus begitu gitu ya, itu bisa. Tapi kalau anak itu sudah usianya makin besar, kita harus yang namanya kalau kita ngasih jadwal, itu kita duduk bareng Bapak Ibu. Duduk bareng di satu tempat, satu meja, kita ngomong. Nah, jadi gini ya, kamu online sampai jam berapa sampai sini? Nah,
Kan kamu dalam satu hari itu ada kamu harus sekolah. Terus kamu juga harus mandi, harus makan, harus ngerjain tugas. Terus kamu juga masih harus olahraga, kamu harus ngelakuin hobi kamu juga harus telepon kakek nenek kamu, misalnya contohnya ya. Nah, sisanya ini adalah waktu rekreasi kamu, di mana kamu kalau mau main gadget bolehlah gitu ya. Nah, itu adalah tugas-tugas kamu dalam hari ini. Nah, silahkan tuliskan ya. Kamu mau bagi seperti apa, jam berapa aja. Yang penting semua yang tadi disebutkan itu ada di jadwal sini, misalnya gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena supaya anak merasa bahwa ini kan udah gue yang nulis gitu loh. Gue yang tentuin jamnya gitu loh, ya kan? Jadi kalau dia mau melanggar pun dia kan merasa bahwa ya elah gue yang nulis gitu loh, masa gue langgar juga gitu. Dan kita sebagai orang tua kalau mau ngingetin lebih gampang. Kemarin siapa yang nulis? Perasaan kamu deh yang nulis gitu kan? Kenapa waktu itu nulisnya jam segini? Kalau ternyata kamu nggak bisa misalnya gitu ya. Ya, berikutnya jangan beri akses penuh. Maksudnya gini tadi, kalau anaknya masih di bawah 13 tahun, itu handphone, biar kita aja yang punya, mereka statusnya meminjam. Ya. Kalau di atas 13 tahun, bolehlah kita kasih kepercayaan, tapi ada aturannya. It means, kalau anak itu melanggar aturan, berarti gadgetnya kita ambil. Harus, gitu ya. Supaya anak tahu bahwa ada konsekuensi di balik perilaku. Jadi dalam hal ini, kalau perilaku dia melanggar aturan, berarti konsekuensinya adalah handphonenya diambil. Gitu ya. Mau diambil atau mau dikasih misalnya, oke, kalau kamu melanggar aturan ini berarti 3 hari ke depan kamu tanpa handphone ya. Nanti kalau udah 3 hari ke depan tanpa handphone, hari keempat mami kasih lagi nih ya. Tapi nanti setelah itu kalau kamu melanggar lagi, nah handphonenya mami ambil lagi 3 hari gitu. Misalnya seperti itu boleh ya. Kenapa mereka kita harus ajarin seperti itu? Supaya nanti waktu di masa depan mereka, pada saat dia udah istilahnya usia yang nggak lagi sama kita gitu ya, dia tahu bahwa setiap perilaku itu ada konsekuensinya. Kita kasih contoh aja, misalnya contohnya adalah traffic light ya, di mana ada lampu merah, kuning, hijau di lalu lintas perempatan ya. Nah, lampu merah artinya apa? Berhenti mah. Lampu kuning, hati-hati mah. Lampu merah, jalan. Oke. Berarti kalau lampu merah semua mobil kan harusnya nggak bergerak ya. Tapi ada nggak kamu lihat kalau misalnya lampu merah terus kemudian ada nggak mobil 1-2 yang nakal aja gitu, terus tiba-tiba langsung nyelonong, malah tancep gas. Ada nggak? Ada. Misalnya, efeknya apa? Efeknya tabrakan, yaitu berarti konsekuensinya adalah tabrakan. Berarti dia bisa menyebabkan orang lain dan dirinya celaka. Dia bisa masuk penjara, orangnya bisa masuk rumah sakit, bisa patah tulang, cacat gitu ya. Itu selalu berarti ada sesuatu konsekuensi di balik perilaku dan itu akan dia lakukan dan akhirnya dia harus berpikir dulu sebelum dia melakukan sesuatu. Itu makanya di sini berkaitan sama gadget kita harus kasih konsekuensi seperti itu. Berikutnya adalah tetapkan wilayah-wilayah bebas gadget seperti yang tadi saya sebutkan di depan, bahwa sebaiknya nih yang ideal ya. Jadi gadget itu tidak di kamar pribadi dan tidak di ruang makan gitu. Yang paling ideal adalah di ruang keluarga atau di ruang tengah ya. Itu boleh digunakan gadget. Supaya apa? Supaya kita kan akan lalu lalang di situ, kita bisa lihat, kita bisa lebih ngawasin. Tapi kalau di kamar dia, apalagi dia punya kamar pribadi, dia kunci, udah kelar dah, ya kan? Kita mau ketok-ketok, kita mau teriak-teriak, dia nggak mau buka, mau apa? Ya, gitu ya. Gitu. Terus kemudian kasih juga pengertian sama dia bahwa kalau di kamar kan berarti kan jam itu jadi nggak terkontrol gitu ya. Nah yang berikutnya adalah berikan aplikasi-aplikasi yang aman dalam dan sesuai dengan usia anak gitu ya. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu pasangin dia fitur parental control gitu. Misalnya contohnya anak-anak, ya udah YouTube-nya yang dimasukin di gadgetnya adalah YouTube for Kids gitu misalnya contohnya ya. Terus kemudian jangan download aplikasi apa-apa kalau memang menurut kita nggak bagus gitu. Jadi masukin aja, misalnya contohnya apalagi anak usia dini atau anak yang kelas 1-2 SD atau 3 SD, di dalam pad-nya atau dalam laptopnya atau dalam handphonenya itu ya kasih aplikasi yang memang kalau dia buka apapun ya tujuannya memang untuk edukasi gitu. Mau dia main ya berarti mainannya berkaitan sama warna, color, angka, huruf gitu ya. Berikutnya adalah ajarkan keamanan berinternet pada anak. Jadi kasih tahu bahwa konten-konten itu ada yang baik, ada yang nggak baik gitu ya. Yang baik itu seperti apa. Terus kasih tahu kalau kamu tiba-tiba ada orang ngajak kamu kenalan atau ngajak kamu untuk ngirim sesuatu ke dia, itu jangan dilakukan gitu ya. Kalau ada hal-hal yang kamu nggak jelas, tanya dulu ke mama atau papa sebelum bertindak. Mau ngepost sesuatu, nah ini mumpung saya ingat ya. Sosial media itu, di sosial media manapun, itu sudah ada aturannya Bapak Ibu. Jadi usia yang boleh bersosial media adalah 13 tahun ke atas. Jadi kalau anak Anda 13 tahun ke bawah itu jangan dikasih akun pribadi, baik Instagram, baik Twitter, baik apapun itu, YouTube gitu ya, jangan dikasih dia punya sendiri, ngerti nggak? Maksud jadi gini, kalau mau upload sesuatu, mama yang uploadin. Kamu kasih tahu aja video yang mana yang mau kamu upload ya.
nanti mami yang uploadin gitu. Jadi tetap atas kendali orang tua. Kita tahu anak kita upload apa. Kalau enggak Bapak Ibu itu serem banget. Jadi banyak orang yang misalnya gini, kamu buka baju terus kamu videoin diri kamu terus nanti diupload ya gitu, atau enggak kirim ke om ya gitu ya. Nah, itu kelar dah ya. Jadi ajarkan ke anak seperti itu. Terus ajarkan anak pentingnya menahan diri. Berikutnya, kasih contoh yang baik, karena kita nggak mungkin dong bilang sama anak kita, kalau di meja makan nggak boleh ada handphone, tapi kemudian kita jadi handphonean sendiri di meja makan, ya itu kan nggak bisa banget tuh ya. Terus kemudian berikan kegiatan-kegiatan lain pengganti gadget, contohnya. Jadi ini banyak terjadi. Jadi nomor 9 ini penting banget Bapak Ibu. Jadi kadang anak-anak gini, terus kalau aku nggak main gadget, gue ngapain? Gue bosen dong. Terus gue ngapain? Gue mati gaya dong, gitu ya. Nah, that's why kalau kita bilang no gadget, berarti kita harus kasih substitution dong. Kita harus kasih pengganti dong. Jangan kemudian nggak boleh main gadget, tapi lu anggurin aja anak lu gitu kan. Itu nggak bisa gitu ya. Jadi kasih kegiatan pengganti. Misalnya apa? Nah, ayo kita main sepedaan yuk di luar yuk gitu ya. Kalau nggak, nah kita main benteng-bentengan yuk gitu ya. Atau kalau enggak, kita main catur. Atau kalau enggak, kita main badminton. Ya, kalau enggak, kita main tebak kata yuk. Ayo, papa, mama, sama dedek, sama kamu ikutan kita semua main tebak kata. Kasih kegiatan lain, gitu ya. Jalan kaki bersama, bacain cerita, bermain permainan tradisional. Makanya saya suka bilang sama orang tua, kalau bisa tuh ya, kalian beli aja itu permainan-permainan tradisional yang dijual di online shopping misalnya, ataupun di mana ya. Sekarang karena pandemi kan belanjanya lewat online ya. Perbanyak aja jenis-jenis permainan tradisional, karena itu tuh berguna banget dan memang bisa dipakai oleh kita di keluarga kalau memang kita kehabisan kata-kata, kehabisan ide permainan, kehabisan kegiatan. Pakai aja tuh permainan tradisional, banyak sekali macamnya. Ada yang congklak, ada yang ular tangga, ya, ada yang kemudian dakon, apapun gitu. Jadi dibeli aja tuh buat stok gitu di rumah ya. Bisa juga monopoli ya. Kemudian apa namanya yang permainan kata itu banyak banget. Nah, 10 ciptakan suasana keluarga yang hangat dan menyenangkan. Nah, ini penting. Karena apa? Karena saya mau cerita nih satu kasus nih, kebetulan memang udah slide terakhir lah ya. Jadi saya mau cerita kasus yang banyak sekali terjadi terutama di anak remaja yang kemudian dia adiksi atau kecanduan itu karena begini nih ceritanya nih ya. Dia bilang gini. Jadi gini ya. Kenapa mamanya datang sama papanya, dia bilang bahwa aku udah nggak bisa lagi nih, anak saya nggak tahu nih mau diapain ya, dia sampai nggak mau sekolah Bu, sampai nggak mau sekolah, sampai nggak mandi, sampai nggak makan. Dan kemudian kalau misalnya kita larang dia pakai gadget atau main game, itu pokoknya rumah pecah semua isinya, dibanting semua vas-vasnya mamanya, semua dibanting. Terus ini mamanya dicakarin, memang kelihatan sih. Terus mamanya tuh rambutnya sampai udah botak-botak, tau nggak, gara-gara dijambakin. Jadi anaknya tuh karena remaja, badannya kan udah lebih gede dari mama papanya, ya kan? Jadi tenaganya lebih kuat. Jadi dia jambakin mamanya sampai benar-benar lepas tuh rambutnya, kasihan banget. Terus papanya tuh ditinju, ditonjokin gitu-gitu ya, sampai lebam-lebam. Itu gila banget sih ya. Nah, kemudian pada saat ditanya gitu ya, kamu kok tega sih? Maksudnya kamu lihat tuh papa kamu lihat mama kamu sampai rambutnya rontok-rontok, terus kemudian papa kamu sampai lebam-lebam gitu. Kok bisa ya kamu ngelakuin sampai sejauh ini? Kamu nggak usah ngeliat dari gamenya lah. Emang kamu tega ya papa mama kamu sampai kayak gini gitu ya, kena peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sama anaknya sendiri gitu. Nah, biasanya tuh mereka tuh jawab begini, orang dari dulu boleh, kenapa sekarang tiba-tiba nggak boleh? Gitu ngomongnya, itu yang pertama ya. Gitu. Terus yang kedua bawa gini, lah mereka aja juga main, kok saya nggak main itu. Terus ada juga yang bilang gini, jadi gini Bu. Nah ini yang masih ini ya. Jadi mereka yang menurunkan tensionnya terus bilang, jadi gini Bu, saya cerita nih dulu ya. Jadi dulu papa mama saya tuh sibuk banget tuh kerja, ya kan? Jadi di rumah itu cuma ada saya sama si Mbak. Nah, terus kemudian saya dikasih gadget lah di ulang tahun saya yang ke-7. Kemudian saya main nih gadget, dan itu nggak apa-apa, berlangsung lama nih Bu. Sampai terus sekarang tiba-tiba, ya kan? Tiba-tiba di saat saya udah kelas 2 SMA seperti ini, terus mereka bilang lah no gadget, no apa, terus kemudian saya mulai diomel-omelin, tadinya saya nggak mandi juga nggak apa-apa, saya nggak makan juga nggak apa-apa, sekarang semua jadi masalah, gitu kan ya. Terus setelah dikorek-korek ternyata apa? Mereka bilang gini, Bu, selama ini saya itu kan kesepian ya, gitu ya. Saya itu selama ini nggak punya hal untuk yang bisa saya banggakan. Semua kebanggaan saya ada di dalam tablet ini. Semua kebanggaan saya ada di dalam game ini. Dan semua teman saya ada di dalam layar ini. Bisa Ibu bayangkan nggak? Tiba-tiba papa saya dan mama saya mau memutus semua ini. Menurut Ibu, tiba-tiba dalam sekejap teman Ibu diambil, penghargaan atau harga diri Ibu diambil, dunia Ibu diambil. Kira-kira seperti apa rasanya? Dia bilang begitu.
ya. Dan ini banyak sekali. Ya namanya karena kasus, berarti kan memang kalau yang datang ke tempat praktek ya memang yang udah bermasalah banget lah ya. Kalau nggak bermasalah kan biasa nggak sampai ke tempat praktek. Tapi rata-rata yang sampai tempat praktek itu kayak gitu. Jadi it means atau artinya adalah, ini yang saya mau bilang yang poin ke-10 Bapak Ibu. Jadi kadang kita harus introspeksi juga bahwa kadang memang kita nggak mikir sampai sejauh sana, kita nggak bermaksud membuat mereka seperti itu, tapi karena kita mengabaikan banyak hal dan merasa bahwa dia masih kecil, nggak apa-apa, nanti juga bisa kita rubah nanti pas dia udah gede, gitu-gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi mulai dari sekarang, di usia berapapun, ya memang kalau memang kita bisa lakukan, kita lakukanlah ini suasana keluarga yang hangat, menyenangkan, cerita-cerita aja sama anak gitu. Kalau misalnya kalian punya anak remaja ya, kadang bilangnya gini nih, saya bingung Bu, habis mau cerita apa sama remaja saya, mau nanya apa, kalau nanya ya kan paling, kamu hari ini ada PR nggak, nilainya berapa, gitu-gitu doang kan. Kalau itu diulang-ulang kan bosen juga anaknya, saya juga bosen nanyanya ya. Jadi mau ngomongnya apa coba Bu? Coba Ibu pikir mau nanya apa gitu kan. Nah saya selalu bilang sama mereka, nggak harus dengan pertanyaan Bapak Ibu. Jadi remaja itu bukan dari pertanyaan. Kalau bayangkan ya setiap hari kalian jadi remaja, terus kalian tiap hari ditanyain, itu apa nggak kayak maling sama polisi? Jadi kayak interogasi, investigasi ya kan. Tapi nggak seperti itu, kita duduk bareng dan kita bisa mulai cerita dari diri kita. Misalnya contohnya, nah waktu SMA itu ya, Mami itu dulu punya guru killer tau nggak? Namanya si Pak ini misalnya gitu kan. Tapi lucu loh, dia kan killer, jadi kita tuh pada sekongkol untuk gitu. Jadi begitu kita cerita seperti itu dari diri kita, gitu ya, mereka akan akhirnya bisa merasa kita tuh sebagai orang tua yang menarik gitu bagi mereka. Dan akhirnya mereka akan cerita, walaupun kita nggak minta, gitu ya. Mereka akan cerita dari situ, gitu. Nah, kalau misalnya kita kehabisan cerita, kita nggak tahu hari itu kita mau cerita apa ya, ya kita berangkatlah dari berita-berita yang mungkin bisa kita baca sehari-hari. Misalnya contohnya, waduh ini contohnya ada anak yang misalnya katakanlah, kan ada tuh yang barusan terjadi, anak kemudian memenjarakan ibunya sendiri karena mamanya utang sama dia, gitu-gitulah ya, kan ada pro kontra gitu ya. Nah kita boleh, nah kita kan remaja ya, jadi kita bahas bisa dari hal-hal atau berita-berita yang kita baca hari ini. Kan berita-berita kan banyak, ada di Line Today lah, ya kan, di Babe atau di mana-mana ya kan, kita bisa bahas dari situ. Jadi nggak ada alasan kita tuh nggak ada bahan sebetulnya, karena bahan tuh banyak banget, dari berita, dari kita, dari tetangga kita, dari WhatsApp grup orang tua yang kita baca gitu ya, dari kemudian hal-hal yang memang kita tahu gitu, itu bisa menjadikan bahan. Yang penting kalau sama remaja itu jangan mulai sama pertanyaan aja, kita cerita dulu, nanti mereka akan cerita sendiri gitu ya. Dan kalau kita udah terbiasa seperti itu, jangan kaget suatu saat emang mereka langsung tiap hari cerita mulu ke kita gitu ya, seperti itu. Nah, ini udah di akhir, dan mohon maaf waktunya jadi berlebih. Jadi gini, ini saya tutup sama quotes ya. Offline is the new luxury. Artinya di saat sekarang ini ya kan, di mana semuanya dunia penuh dengan online, kalau kita bisa pakai infrared atau apapun itu, pasti di sini tuh banyak banget sinar-sinar yang berkaitan sama online ya. Nah, sehingga kegiatan offline ini adalah suatu kemewahan sebetulnya di dunia atau di era sekarang ini. Jadi sangat jarang kalau kita lihat bisa misalnya contohnya ya, no gadget at all, kita ngobrol, kita main, gitu-gitu, itu jarang. Tapi kalau Anda bisa melakukan itu, berarti Anda hebat banget dan Anda sudah merupakan orang tua yang luxury banget ya. Kemudian berikutnya adalah no one is too busy in this world. It is all about priorities. Jadi gini, saya paham banget karena saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak, Bapak Ibu ya. Kenapa saya perlu kemukakan seperti itu? Karena kan terkadang orang suka gini, Ibu pernah nggak ngerasain Ibu punya anak? Lah iya, orang saya punya 3 anak saya udah remaja, 17, 15, sama 11. Itu saya udah melewati semua itu gitu ya. Jadi sibuk iya gitu ya. Kita kerja, saya tahu kita semua kerja sebagai seorang ibu. Kita harus membersihkan rumah. Kita harus ngurusin ART kalau yang punya ART. Kalau nggak punya ART, kita harus ngerjain pekerjaan rumah tangga. Kita harus ngurusin anak-anak kita. Harus dampingin dia belajar. Ngurusin tagihan. Harus urusin kesehatan orang tua, kesehatan mertua. Kayaknya banyak banget dan itu nggak pernah selesai ya. Saya tahu itu banyak sekali dan itu sangat merepotkan. Ya. Tapi percaya deh, kalau berkaitan sama kehangatan sama anak, berkaitan sama komunikasi sama anak, berkaitan dengan kita memang asik-asik ngobrol-ngobrol sama anak, itu nggak ada kata terlalu sibuk sih sebetulnya buat kita sebagai orang tua. Yang ada adalah kita memprioritaskan dia apa enggak, itu aja sih, gitu. Kalau kita bisa lihat bahwa misalnya contohnya nih, ibu dalam satu atau bapak dalam satu hari ini ada contohnya, saya ambil singkat aja, ada 3 atau 4 kegiatan misalnya ya, pergi pesta, mimpin rapat misalnya, kemudian ngumpulin laporan rapat yang kemarin,
Kemudian contohnya adalah belanja online, ada 4 tuh kayaknya dalam satu waktu harus dikerjain. Kan pasti kita akan nurutin dong, nggak mungkin 4 itu kita kerjakan dalam menit yang sama kan. Jadi kan pasti kita akan nurutin. Oh, ke pesta masih 2 jam lagi. Oh ya, berarti listnya di ketiga misalnya, atau paling lebih bawah. Harus memimpin rapat, itu sekarang nih 5 menit lagi. Nah, berarti kan memimpin rapat di nomor 1 dong, gitu. Mengumpulkan laporan rapat, wah itu harus deadline-nya 1 jam lagi, berarti itu di nomor 2, gitu ya. Terus yang ketiga, oh ya harus pergi jam 7 ke pesta. Ya udah, berarti jam 7 itu nomor 3, dan yang terakhir baru belanja online gitu loh. Jadi artinya gini, pada saat kita memang punya anak, berarti kita harus set bahwa anak kita itu ada di schedule kita. Jangan gini, nanti aja lah kalau saya senggang, baru saya ngobrol sama anak saya. Nanti aja kalau saya senggang, baru saya main sama anak saya. Enggak, tapi main sama anak, ngobrol sama anak, itu taruh di schedule kita. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu boleh buka reminder di sini ya, misalnya Bapak Ibu kan punya kalender tanggalan ya, tanggalan di sini ya. Itu masukin tuh di jam-jam yang terserah jam berapa ya, tapi harus masukin di sini bahwa jam sekian sampai sekian main sama anak. Gitu ya. Harus ada di situ. Jangan cuma rapat, belanja online, belanja kebutuhan rumah tangga, apa segala macam gitu ya. Jadi itu semua artinya harus dischedule-kan. It's all about priorities gitu ya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kemudian semoga kiranya materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila waktunya berlebih, karena emang saya kalau ngomong soal begini tuh nggak henti-hentinya buat kasih awareness ke kita semua, karena itu emang penting banget. Dan saya merasa bahwa seperti ini, kita itu kan orang tua. Menjadi orang tua itu adalah satu anugerah terindah yang pernah ada dalam hidup Anda, gitu ya. Menjadi orang tua itu nggak semua orang bisa jadi orang tua. Kalau misalnya Anda mau lihat di dalam statistika berapa jumlah pasangan suami istri yang nggak bisa punya anak, kalian akan kaget banget. Banyak banget di Indonesia pasangan yang nggak bisa punya anak. Saya juga punya beberapa teman yang dia udah pengen banget, udah mohon-mohon kayak gimana nggak bisa punya anak. Artinya apa? Begitu kita jadi orang tua, berarti Tuhan udah pilih kita. Tuhan udah percayakan kita, dan Tuhan tahu kita mampu. Bahwa kita itu akan menjalankan tugas ini sampai akhir. Dengan seoptimal mungkin. Gitu ya. Dan saya juga mau bagikan bahwa anak saya udah remaja. Itu kalian yang punya usia, anak-anak yang di usia-usia dini, pas lagi repot-repotnya, atau usia awal-awal SD lagi repot-repotnya, itu trust me, saat anak Anda di usia remaja, atau anak Anda di usia kuliah, kalian akan kangen banget sama kerepotan-kerepotan yang lalu itu. Gitu. Kalian akan merasa bahwa, kapan lagi ya aku nemenin mereka belajar, kapan lagi ya aku main kejar-kejaran sama mereka, kapan lagi ya mereka kayak narik-narik tangan aku bilang, mami, aku mau sama mami, aku mau tidur sama mami. Itu nggak ada lagi kalau udah remaja kan, sudah kuliah gitu. Jadi begitu kalian masih ada di fase ini, so do it now. Jangan ditunda lagi, dan selalu ingat bahwa menjadi orang tua adalah the best gift di dalam hidup kita yang memang pernah terjadi di dalam hidup kita. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Andi dan ya, dan kepada host kita yang kece badai keren ini. Ya, terima kasih untuk Ibu Jovita untuk materinya, sangat bagus sekali materinya dan sangat jelas sekali. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan jawab beberapa pertanyaan aja karena waktunya udah lebih. Kita jawab beberapa pertanyaan aja Ibu Jovita ya. Boleh. Oke, kita akan mulai dari Ibu Lina Dewi Novianti. Jovita. Bentar ya Pak, saya matiin screen-nya dulu ya. Stop screen. Boleh. Alright. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rina Dewi Novianto ini Bu. Novianti, maaf, Rina Dewi Novianti, seorang ibu rumah tangga. Anak-anak saya sampai saat ini tidak pernah saya kasih gadget kecuali memang ada tugas sekolah. Kadang mereka pegang hanya 5 menit menonton video itu kalau ada tugas video. Kalau tidak, mereka sama sekali tidak pernah pegang. Jika saya membatasi sekali, apakah bisa berdampak baik bagi anak? Apakah mereka tidak akan ketinggalan teknologi nantinya? Silakan, Bu Jovita. Ya, terima kasih Niko. Terima kasih Ibu, tadi Rina ya panggilannya ya? Benar. Terima kasih Bu Rina, ini pertanyaannya bagus sekali. Apakah boleh sih anak kita itu sama sekali kita tutup dari teknologi? Jawabannya enggak, Bapak Ibu. Jadi tetap harus dikasih teknologi, harus dikasih gadget juga. Karena itu bagian dari kemampuan adaptasi manusia, termasuk anak kita. Artinya adaptasi apa? Artinya gini,
Adaptasi adalah suatu kemampuan di mana kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan zaman. Itu namanya adaptasi, ya. Termasuk saat kita pandemi, misalnya ada yang kehilangan pekerjaan, kemudian beradaptasi dengan cara apa? Oh ya udah, akhirnya saya coba-coba wira swasta gitu ya. Itu namanya adaptasi. Jadi menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, era sekarang ini, keadaan sekarang ini kan anak-anak kan generasi alfa ya, jadi berada di era teknologi. Jadi nggak bisa juga kita benar-benar kunci dia dari teknologi yang ada, karena nanti dia jadi nggak bisa beradaptasi sama lingkungannya. Artinya apa? Semua pada udah bisa ngisi Google Form, dia nggak bisa gitu kan ya. Semua bisa join meeting di Zoom, dia nggak bisa gitu. Semua pada bisa baca e-book, cari e-book, baca e-book, dia nggak bisa. Nah itu nggak bisa juga, karena berarti fungsi adaptasi dia jadi nggak berjalan gitu. Jadi yang benar adalah tetap diperkenalkan, tetap diberikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, tapi dibatasi dalam hal konten dan juga jadwalnya gitu. Ya, kontennya artinya tadi sesuaikan dengan usianya, apa aja yang boleh dia baca, apa aja yang boleh dia nonton, apa aja yang boleh dia lakukan di aplikasi itu, apa aja yang boleh dia upload gitu ya. Gitu, seperti itu. Dan misalnya contohnya tadi kan saya bilang di usia 13 tahun ke bawah kan orang tua yang pegang medsos. Jadi kalau dia mau, mami aku mau dancing, terus aku mau upload di TikTok aku. Oh boleh, tapi mami lihat dulu dancingnya, terus mami yang upload gitu ya. Seperti itu. Kalau anak kita udah di atas 13 tahun, berarti dia udah boleh punya medsos sendiri, kita tetap bilang bahwa boleh nggak kalau sebelum upload mami lihat, tapi kamu kok yang upload tapi mami lihat gitu ya. Terus kita juga bisa kasih dia bekal seperti ini. Nah, yang boleh diupload adalah hal-hal berikut ini. Satu, emang berkaitan sama hobi kamu, sama minat kamu, sama bakat kamu gitu ya. Yang nggak boleh diupload adalah hal-hal yang memang contohnya di luar kode etik, maksudnya nilai-nilai moral. Misalnya contohnya ya, kamu upload kemudian dadanya kelihatan gitu ya, melanggar nilai etika moral gitu tuh nggak boleh. Atau misalnya kamu upload kata-kata yang bisa menjelek-jelekkan orang lain, itu juga nggak boleh. Bisa memperlakukan orang lain, itu nggak boleh gitu. Jadi yang boleh diupload hanya yang berkaitan sama bakat kamu, minat kamu, sama potensi kamu. Demikian pula yang kamu cari di medsos adalah yang memang berkaitan sama hal itu gitu. Nah kalau kamu bingung, makanya mama ada di sini. Kamu boleh kok tanya sama mama kapanpun gitu. Termasuk mau upload apa, kasih lihat aja dulu sama mama. Kalau itu menurut mama oke, bagus, ya upload aja. Kenapa enggak? Malah justru bangga sama kamu gitu. Jadi diberikan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman, tapi harus dibatasi dalam hal waktu dan kontennya. Oke, baik. Terima kasih Bu Jovita. Kita Iya. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Elizabeth, Ibu rumah tangga. Anak saya SMP laki-laki, belajar di jam online, kameranya di off. Dia main game online terus. Alasannya bosan, capek, duduk terus. Bagaimana cara dia sadar untuk tidak main game saat online learning? Terima kasih. Iya, betul. Jadi ada ini ya, ada dua gadget di situ berarti ya. Satu adalah gadget iPad atau satu adalah gadget laptop dan di tangannya adalah gadget handphone gitu berarti ya. Berarti ada dua device di situ. Nah, itu kalau bisa jangan sampai seperti itu. Jadi jangan ini handphone bilang, "Sini mama pegang dulu handphonenya. Nanti kalau kamu udah selesai online learning-nya baru mami kasih ini handphonenya," gitu. Karena anak itu bilang bosen dan sebagainya itu cuma alasan doang. Artinya gini, itu excuse-nya dia gitu loh. Kalau misalnya aku nggak bilang begitu kan pasti mami, aku nggak ada alasan dong buat aku main handphone gitu. Tapi kalau aku bilang bosen, berarti kan ada pihak luar yang aku salahkan nih, ya kan? Begitu ada pihak luar yang aku salahkan, berarti aku bener dong pegang ini, ya kan? Karena yang salah bukan aku, habis gurunya membosankan sih gitu ya. Kita harus kasih tahu bahwa enggak, kamu bosen karena emang kamu nggak ngikutin dari awal gitu. Konsentrasi kamu nggak di situ, makanya kamu bosen gitu. Coba kamu ikutin dari awal. Tuh buktinya teman-teman kamu lain juga ngikutin, misalnya gitu kan ya. Seperti itu. Jadi dibekalin seperti itu, kita arahkan supaya memang pada saat online cuma satu device yang boleh beroperasi di situ. Dia nggak boleh pegang device lain selain yang memang digunakan untuk online learning. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini ada satu lagi dari Ibu Yuli, seorang guru. Ini bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum ketika minta gadget HP tapi tidak dikasih? Apakah ada tipsnya, Bu? Iya. Ada disebutkan usianya nggak ya? Nggak ada ini. Nggak ada ya, berarti kita ambil secara umum aja ya jawabannya ya. Nah, jadi gini, kalau dia bilang tantrum, berarti kan emang kata-kata itu bisa untuk anak usia dini, bisa untuk ya tadi misalnya usia remaja itu dalam bentuk problem behavior ya. Tapi kalau tantrum berarti saya asumsikan di sini anaknya adalah anak di bawah usia 8 tahun lah ya, atau di bawah usia 6 tahun. Yeah. Nah, kalau sampai dia tantrum, ini terjadi pada anak usia dini di bawah 6 tahun tadi yang saya bilang, yang dilakukan adalah
Satu, kalau ini bukan cuma karena gadget ya, ini tantrum dalam bentuk apapun kurang lebih rumusnya sama lah gitu. Yang pertama adalah kalau anak tantrum kan kita harus pahami bahwa ada sesuatu yang dia harapkan tapi nggak bisa terlaksana atau nggak dikasih gitu ya. Nah sehingga dia frustasi, dia marah. Jadi tantrum itu adalah bentuk dari kemarahan dia. Nah jadi kita harus ajarkan kepada dia untuk men-state emosinya gitu. Contohnya misalnya apa? Kamu marah ya nak, karena nggak bisa main handphone sekarang ya gitu kan misalnya contohnya. Jadi set emosinya. Terus cara yang kedua adalah karena tantrum berkaitan sama emosi kemudian mengarah ke perilaku, berarti kan sumbernya emosi dulu nih. Jadi kita kasih tahu bahwa nggak apa-apa nak, kamu mau marah marah aja dulu gitu ya. Nanti kalau udah selesai baru nanti kita diskusi gitu. Jadi biarin aja dia marah dulu, tapi yang penting dia nggak menyakiti diri dia sendiri, nggak menyakiti orang lain, dan nggak menghancurkan barang-barang yang ada atau merugikan lingkungan sekitar gitu ya. Kalau dia cuma guling-guling, kemudian ngerengek-ngerengek, gitu, biarin, bilang aja, kamu marah ya nak, ya udah selesaiin dulu marahnya ya. Boleh nggak mama bantu kalau misalnya kamu mau lebih tenang, tarik aja nafas, buang nafas gitu ya. Terus gini, kalau anak usia dini paling ampuh dipeluk. Jadi pelukan itu bagus banget untuk meredakan tension anak yang lagi tantrum. Peluknya caranya dari belakang Bapak Ibu, jadi bukan dari depan gitu ya. Kalau dari depan anak itu bisa wah gitu, terus kemudian kita kejedot sininya berdarah lah kita ya kan gitu. Tapi dari belakang kita bisa mengcover diri kita terhadap serangan-serangan yang ada dari depannya dia gitu ya. Kita dari belakang, kita peluk, kita bilang mama sayang kok sama kamu ya kan. Coba tarik nafas nak, kenapa kamu marah ya? Coba marahnya kenapa gitu ya. Jadi dibiasakan dia untuk mengeluarkan emosinya dan kemudian dibiasakan untuk dia mengatakan kenapa dia seperti itu gitu. Nah kalau ini sudah dilakukan, baru kita bahas misalnya sudah mulai tenang atau mulai turun gitu ya. Mulai turun itu biasanya kan tanda-tandanya ya tadi tangisannya semakin mereda atau perilakunya tadi yang intens berkobar-kobar tuh semakin lemah gitu ya. Nah itu kita baru bilang gini. Jadi gini sebetulnya mama kan bukannya larang kamu main gadget, cuman kan sekarang masih jam sekolah. Kamu boleh kok main gadget tapi nanti ya nak ya pas sudah selesai jam sekolah. Kan sekolahnya tinggal 30 menit lagi selesai gitu ya. Ayo kita balik lagi yuk gitu. Kamu mau sambil apa? Sambil ini sambil contohnya kita bilang ditemenin sama teddy bear, boleh, teddy bearnya boleh ikutan kamu sekolah di sini gitu ya, seperti itu. Jadi kita kasih dia kesempatan untuk mengeluarkan emosinya, lalu kita peluk karena itu ada sentuhan fisik, sensasi sentuhan fisik itu bisa meredakan dia. Terus kemudian yang paling penting lagi adalah gini, kita jangan lebih penting adalah pada saat dia nggak tantrum, pada saat dia lagi tenang gitu ya. Ini di luar periode tantrumnya dia ya, pada saat lagi asik-asik lah kita gitu, lagi normal-normalnya. Kita kasih dia masukan, kita kasih dia bekal, misalnya seperti ini. Nah, kan kita kan namanya manusia kan kadang marah gitu kan ya. Mama juga pernah marah, mama juga pernah kesel gitu ya. Mami kasih tahu rahasianya mau nggak? Jadi gini ya, kalau kita lagi marah, kita lagi kesel, itu ada caranya. Atau kita pakai kata-kata anak lah, misalnya ada rahasianya gitu ya. Rahasianya tuh begini nih nak, misalnya nih kamu lagi kesel ya. Kamu tarik nafas dalam-dalam gitu, tarik nafas. Ayo kita latihan gitu ya, tarik nafas gitu. Terus kita keluarin nafasnya, gitu kan. Tarik lagi nafasnya, keluarin lagi, sampai berapa kali ya, sampai kamu ngerasa kamu enak, kamu tenang. Boleh 3 kali, boleh 5 kali, terserah sampai kamu tenang. Nah, kalau sudah tarik nafas, buang nafas, pasti kita lebih tenang, gitu kan ya. Nah, terus kemudian nanti anaknya misalnya nanya, terus kalau misalnya belum tenang juga gimana? Nah, kalau belum tenang juga, ada rahasia kedua, nak. Kamu duduk di kursi, terus kemudian tangannya begini nih ya. Terus kemudian kamu sambil tarik nafas, hembusin napas, kamu tepok-tepok diri kamu sendiri begini, gitu ya. Pelan-pelan aja, kanan, kiri, sambil tarik nafas. Atau kalau kamu pengen nyanyi, sambil nyanyi aja, nggak apa-apa, kamu nyanyi aja, gitu ya, sambil nyanyi, gitu. Nah, itu rahasianya. Coba kamu lakuin ya pas kamu marah. Itu pasti kamu akan berhasil. Kamu pasti nanti nggak marah lagi, kamu pasti nggak kesel lagi, gitu-gitu. Jadi kita kasih dia bekal, supaya gimana? Karena kan kita nggak selalu ada sama dia kan. Ya emang ini pandemi sih, dia di rumah terus. Tapi kan kita mau mempersiapkan dia nanti kalau dia di sekolah, udah masuk kembali, kan bisa aja tuh anak misalnya frustasi di sekolah, atau berantem sama temannya di sekolah, atau marah sama temannya di sekolah. Nah kan kita nggak ada, ya kan? Nah pada saat kita nggak ada sama dia, kan kita mau dia bisa melakukan ini untuk diri dia sendiri kan. Dia harus bisa melakukan yang namanya self-help, jadi membantu dirinya sendiri. Jadi akan lebih baik kalau kita bekali dari sekarang, supaya sewaktu-waktu dia butuhkan, dia udah tahu, dia udah ingat, dan dia bisa melakukan untuk diri dia sendiri. Gitu. Nah, kalau kita udah bekalin ini, pada saat dia tantrum di rumah pun, kita langsung bilang ini, tenang ya nak, dipeluk kan, mama sayang kok sama kamu, mama tahu kamu marah, nggak apa-apa marah aja dulu ya. Tapi kalau udah waktunya kamu merasa udah selesai marahnya, atau kamu mau berhenti marahnya sekarang tapi kamu nggak bisa,
coba kan kemarin Mami ada ajarin 2 rahasia. Ayo kita lakuin ya rahasianya yuk gitu. Tarik nafas gitu. Ayo tangannya di sini gitu-gitu. Jadi kayak gitu ngebimbing dia seperti itu. Untuk meredakan tantrum. Oke, baik. Terima kasih Bu Jovita. Iya, sama-sama. Ini dikarenakan waktunya udah habis. Ya, jadi, sayang banget. Udah lagi seru. Iya, ini mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya karena sudah habis. Untuk pertanyaannya belum terjawab akan kami lanjutin via WhatsApp ya Bu Jovita ya. Ya, boleh-boleh. Nanti di WA ke saya, nanti akan saya jawab ya. Terus kemudian nanti akan di-send ya. Mungkin melalui Gentle Ghost juga bisa. Ya, baik. Sebelum kita foto akhiri, dulu, kita mau foto. Ya. Ini sesi paling penting. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita akan lakukan foto bersama terlebih dahulu. Terus akan kita tutup. Bagi video yang mau dibuka, boleh dibuka. Oke, terima kasih. Oke, boleh dibuka. Yang foto Niko ya, berarti ya? Boleh, Bu Jovita akan saya bantu. Oke, kita akan mulai 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kayaknya ada 1 layar lagi nggak sih? Oh iya 2 sih, benar. Sudah saya 2 layar Bu. Ya, terima kasih untuk Ibu Jovita atas materi hari ini. Terima kasih untuk materinya. Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Senang banget bisa kenalan sama ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ya, terima kasih buat waktunya. Makasih juga buat pihak Gentle Ghost yang sudah memfasilitasi semua ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu ini kan Gentle Ghost kan lagi ulang tahun yang ke-10 ya. Jadi bisa kita ucapkan bersama, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-10. Anniversary ulang tahun. Semoga makin sukses, bermanfaat buat keluarga-keluarga di Indonesia. Amin. Terima kasih. Ibu semua, terima kasih dan salam sehat selalu ya bersama keluarga. Sukses juga buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.